Datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Tenggorokan Kagang berguling saat dia melihat Xiao Yan pergi dengan cara yang tidak biasa. Dia menunduk untuk melihat botol giok di tangannya. Tiba-tiba, dia berlutut dan melakukan yang terbaik untuk bersujud 3 kali ke arah tempat Xiao Yan menghilang. Setelah itu, dia menarik Ling Er dan bergegas ke arah di mana Bloody Battle Mercenary Company berada. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia melakukan apa yang dikatakan Xiao Yan, bahaya yang mereka hadapi ini pasti akan terselesaikan. Angin liar bertiup di atas lautan pepohonan yang luas, menyebabkan gelombang menyapu itu. Sebuah peluit bergemuruh dan menyebar ke seluruh pegunungan. Suara deras angin tiba-tiba muncul di atas lautan pepohonan. 3 sosok hitam segera melintas dari kejauhan. Akhirnya, sosok mereka bergetar dan berhenti di langit sementara mata mereka berulang kali menyapu tempat di bawah mereka. Karena beberapa perubahan di medan setelah tidak kembali selama bertahun-tahun, posisi lembah gunung kecil tampaknya menjadi sedikit berbeda. Karenanya, Xiao Yan membuang banyak waktu saat dia mencari lokasi. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu hutan lebat di bawah. Matanya cerah beberapa saat kemudian. Sayap api di punggungnya dikepatkan dan dia tiba-tiba terbang menuju area yang terletak di antara beberapa gunung. Akhirnya, Medusa dan Ziyan dengan cepat mengikuti setelah mengamati sekeliling mereka sebentar. Sesaat kemudian, sosok Xiao Yan muncul di langit di atas puncak gunung. Tatapannya menyapu tempat di bawah, dan dia segera menghela nafas lega. Yang bisa dia lihat hanyalah lembah pegunungan tanpa rute ke sana. Itu dikelilingi oleh puncak gunung yang muncul di matanya melalui penutup hutan lebat. Tubuh Xiao Yan perlahan melayang ke bawah. Dia menarik napas dalam. Meski jaraknya sangat jauh, dia masih bisa mengendus aroma tenang yang pekat. Aroma obat bahkan lebih kuat di sini dibandingkan dengan masa lalu. Sepertinya itu memang tempat harta karun. Mata Xiao Yan mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat ke lembah gunung. Dia menoleh dan melambai ke Medusa dan Ziyan. Setelah itu, dia mengepakkan sayap apinya dan mendarat di lembah gunung. Tubuhnya perlahan mendarat di salah satu dinding lembah gunung, dan baru saja akan turun ke lembah ketika angin teduh yang berisi aroma tajam tiba-tiba melesat. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia menjentikkan jarinya dan doki hijau giok yang kuat keluar dari jarinya sebelum bertabrakan dengan sosok itu. Ji. Setelah keduanya saling memukul, bayangan hitam itu menjerit dan dengan cepat terbang mundur. Xiao Yan melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah Magical Beast hitam legam dengan 2 sayap. Meskipun Magical Beast dipaksa kembali oleh Xiao Yan, ia tidak mau mundur. Sebaliknya, itu mondar-mandir di langit dan memancarkan gelombang suara mendesis tajam yang diisi dengan ancaman terhadap Xiao Yan. Tidak disangka bahwa Magical Beast peringkat 4 benar-benar muncul di tempat ini. Jangan bilang kalau dia tertarik dengan ramuan obat langka ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat binatang ajaib yang ditangguhkan itu. Dia bergumam sebelum segera menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mengabaikannya, menggerakkan tubuhnya, dan berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke pedalaman lembah gunung. Mata Magical Beast yang berlama-lama di langit langsung memerah saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Itu menuduhnya. Kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di tanah. Dia mengerutkan kening sebelum melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat pecah dari tubuhnya sebelum dengan kejam menghantam kepala Magical Beast itu, menyebabkan cukup banyak bulunya jatuh. Mendesis. Magical Beast itu mulai panik setelah menerima pukulan yang begitu berat. Ia segera mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Namun, itu tetap tidak pergi. Sebaliknya, ia tetap melayang tinggi di langit sambil berulang kali terbang dalam lingkaran. Mengaum. Tatapan Xiao Yan mulai perlahan menyapu bagian dalam lembah gunung ini setelah memaksa Magical Beast yang menjengkelkan kembali. Namun, tatapannya masih mengamatinya saat gelombang raungan rendah tiba-tiba terpancar dari lembah gunung. Banyak sosok lincah langsung muncul dan banyak Magical Beast berbentuk macan tutul hijau tua, dengan penampilan yang sangat ganas dan aura jahat dan ganas, bergegas keluar. Mereka langsung mengepung Xiao Yan. Mereka sebenarnya peringkat 4 Magical Beast, Wind Leopard Beast. Mereka tidak bisa terbang. Bagaimana mereka bisa memasuki lembah ini?
Selain itu ada begitu banyak dari mereka. Xiaoyan mengerutkan alisnya erat-erat saat dia melihat magical beast yang ganas dan tampak jahat yang benar-benar mengelilinginya saat dia berbicara dengan ragu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan lembah pegunungan kecil ini selama beberapa tahun ini? Dua sosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di samping Xiaoyan sementara yang terakhir tenggelam dalam pikirannya. Hihi, ini memang tempat yang bagus. Tidak disangka tempat sekecil itu benar-benar memiliki begitu banyak kekayaan alam. Selain itu, kepadatan energi di sini juga jauh lebih baik daripada di luar. Murid seperti permata Ziyan menyapu sekelilingnya sebelum dia tertawa dengan wajah penuh kerinduan. Dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan ramuan obat langka yang memiliki energi kuat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak bisa lakukan. Pandangan Medusa menyapu dengan acuh tak acuh ke sekelilingnya dan segera berhenti di wing leopard beast di sekitar mereka. Alisnya berubah vertikal saat dia dengan dingin berkata, "Pergilah." Jeritan yang jernih dan dingin mengandung tekanan yang tidak biasa saat menyebar. Setiap wing leopard beast yang disambarnya akan mengungkapkan ketakutan di dalam mata merahnya. Mata mereka berjuang sejenak sebelum mereka mengeluarkan raungan lembut sesaat kemudian. Mereka melirik pasangan itu sekali lagi sebelum perlahan mundur. Binatang sihir peringkat 4 ini sebenarnya mampu bertahan sesaat setelah menerima tekanan saya. Mereka kelihatannya sedikit aneh. Medusa dengan lembut berbicara dengan suara yang agak ragu-ragu saat dia melihat wing leopard beast yang membutuhkan beberapa saat untuk mundur. Dibandingkan dengan kekuatan Dozong, lupakan tentang magical beast peringkat 4 ini, bahkan magical beast yang satu peringkat lebih tinggi juga akan melarikan diri dengan menyedihkan di bawah tekanannya. Namun, wing leopard beast ini hanya memilih untuk kabur setelah berjuang sejenak. Tempat ini bahkan tidak memiliki magical beast di masa lalu. Tidak disangka bahwa tempat itu berubah menjadi tempat yang berbahaya setelah tidak ada selama beberapa tahun. Zhao Yan tersenyum. Meskipun hatinya merasa terkejut karena tiba-tiba ada lebih banyak lagi magical beast di dalam lembah gunung kecil ini, dia tidak memikirkannya lebih dalam. Matanya memandang sekelilingnya. Dia segera mengangkat kakinya dan menuju lebih dalam ke lembah pegunungan. Dalam ingatannya, ada sebuah pondok kecil yang tersembunyi di sini. Medusa dan Ziyan perlahan mengikuti di belakangnya. Pandangan mantan berulang kali menyapu sekelilingnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada sesuatu yang salah. Xiaoyan dan dua lainnya memasuki bagian dalam lembah setelah berjalan sekitar 10 menit. Mereka menyapu mata mereka dan melihat pondok jerami kecil duduk di dalamnya. Beberapa tahun tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Mata Xiaoyan menatap pondok jerami itu. Dia merasa agak sedih saat dia menghela nafas. Hal-hal yang terjadi di tempat ini beberapa tahun yang lalu masih terbayang di benaknya. Namun, wanita berpakaian putih itu sudah menghilang. Xiaoyan akhirnya menenangkan emosi di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil. Ketika dia mendekat, banyak raungan marah sekali lagi terdengar di lembah gunung. Segera setelah itu, banyak magical beast bergegas sebelum mengelilingi pondok kecil itu. Mereka menghadapi Xiaoyan dengan ganas saat mereka mengeluarkan banyak raungan. Senyum di wajah Xiaoyan juga perlahan memudar saat melihat aksi magical beast. Saat ini, dia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Magical beast ini tampaknya tidak berada di sini untuk mencari makanan. Sebaliknya, mereka sepertinya dibesarkan oleh seseorang di tempat ini untuk menempati lembah kecil ini. Apakah tempat ini telah ditemukan oleh orang lain? Xiaoyan mengerutkan kening saat pikiran ini melintas di hatinya. Orang-orang kecil ini benar-benar menjengkelkan. Serahkan padaku. Wajah kecil Ziyan mengerutkan kening saat dia melihat magical beast yang berulang kali memancarkan raungan yang mengancam. Dia mendengus dingin dan melangkah maju. Cahaya ungu di matanya yang seperti permata bersinar dan tekanan yang tidak biasa tiba-tiba dilepaskan. Tekanan ini berbeda dengan tekanan yang dilepaskan Medusa dengan mengandalkan kekuatannya. Sebaliknya, itu tampaknya menjadi salah satu yang melonjak keluar dari darah dan jiwa seseorang. Mata Xiaoyan dan Medusa berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak biasa saat mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari tubuh Ziyan. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Di bawah tekanan yang dipancarkan Ziyan yang berasal dari darah dan roh, magical beast yang matanya dipenuhi dengan kilatan tajam segera menjadi diam.
Mereka tampak seperti tikus yang telah melihat kucing saat mereka melarikan diri ke segala arah tanpa ragu-ragu. Mereka tidak berani lagi tinggal di tempat ini. Ziyan mengangkat wajah kecilnya ke arah Xiaoyan dengan bangga saat melihat ini. Xiaoyan tersenyum. Matanya menatap tajam ke pondok jerami kecil itu sebelum perlahan berjalan mendekatinya. Api hijau giok sebagian terlihat di tangannya yang tersembunyi di bawah lengan bajunya. Hati-hati, kata medus lembut dari belakangnya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia berjalan menuju pondok jerami kecil itu. Sesaat kemudian, dia benar-benar berjalan ke depan pondok tanpa ada kejadian tak terduga yang terjadi. Ketidakpastian melintas di matanya. Tangannya baru saja akan membuka pintu saat ekspresi Medusa di belakangnya berubah sedikit. Dia bergegas ke depan dan meraih tangan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut. Dia menoleh ke arah Medusa yang menunjukkan sedikit rasa dingin di wajahnya yang cantik. Ada racun mematikan di pintu, mata cantik Medusa yang panjang menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya. Menjadi Medusa, dia mengkhususkan diri dalam serangan racun. Karenanya, dia jauh lebih sensitif terhadap hal-hal ini dibandingkan dengan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan juga berubah saat mendengar ini. Dia buru-buru mundur sementara tatapannya menyapu sekelilingnya karena terkejut. Matanya menjadi semakin gelap. Sepertinya semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan. Lembah gunung ini mungkin telah berganti pemilik selama beberapa tahun ini. Medusa sedikit menurunkan matanya. 7 energi berwarna bergerak perlahan di jari-jarinya yang panjang saat dia membuat persiapan untuk menangani kejadian yang tidak terduga. Hati-hati, Xiaoyan menarik Ziyan ke sisinya dan dengan lembut berbicara dengan wajah suram. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat pondok kecil itu sambil matanya menyipit. Lengan bajunya bergerak dan angin kencang keluar dari suatu sudut dan memaksa membuka pintu. Mata Xiaoyan menyapu setelah pintu dibuka paksa. Namun, pondok kecil itu kosong bahkan tanpa satu orang pun. Jangan masuk ke pondok. Orang di sini sepertinya mengkhususkan diri dalam menggunakan racun. Selain itu, racunnya sangat kuat. Bahkan dengan kekuatanmu, akan sangat merepotkan jika kamu menyentuhnya. Medusa memandangi pondok kosong itu sebelum berbicara perlahan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu semua tempat sebelum dia tiba-tiba tertawa dingin. Jika Tuan tidak menampakkan dirinya, saya akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang. Tawa dingin bergema di seluruh lembah pegunungan ini. Karena dinding gunung memantulkan suara, gema itu bahkan lebih keras dari aslinya. Tawa dingin itu perlahan berhenti. Namun, sosok manusia yang mereka harapkan tidak muncul. Ekspresi Xiaoyan gelap dan serius. Api hijau tua tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Suara serak tiba-tiba terdengar di lembah saat nyala api muncul. Jika kamu menghancurkan tempat ini, kalian bertiga bisa tetap di sini hari ini selamanya. Mata mereka menyusut, Xiaoyan dan Medusa berbalik dan melihat dinding gunung runtuh. Di sana, sosok yang ditutupi jubah hitam dengan aneh muncul. Sosok hitam muncul dengan cara yang aneh di dinding tempat rumput liar tumbuh. Tubuh sosok itu sepenuhnya terbungkus jubah hitam. Orang biasa bahkan tidak bisa membedakan apakah sosok itu laki-laki atau perempuan. Hanya tatapan acuh tak acuh yang keluar dari jubah dan memandangi 3 orang di lembah tanpa emosi. Xiaoyan juga sedikit terkejut dengan sosok hitam yang tiba-tiba muncul ini. Tidak disangka bahwa memang ada seseorang di lembah gunung ini. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menatap sosok hitam itu. Kekuatan spiritualnya tersebar dengan cara seperti kilat, tetapi dia akhirnya mengerutkan kening sesaat kemudian. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan untuk memperpanjang bahkan sedikit lebih jauh ketika itu masih beberapa meter dari sosok hitam itu. Keadaan yang tidak biasa seperti ini adalah sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Tetap di belakang. Belum ada orang yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu kepada ratu ini. Medusa juga pulih dengan cepat. Senyuman dingin segera muncul di wajahnya. Niat membunuh muncul dengan tenang di matanya. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba dijentikkan dan pilar energi 7 warna keluar darinya. Akhirnya, ia terbang di udara kosong dengan cara seperti kilat saat melesat ke arah sosok hitam itu. Mata acuh tak acuh di bawah jubah itu menatap pilar 7 warna. Jubah itu bergerak secara otomatis tanpa angin, dan kabut tebal berwarna abu-abu melonjak keluar dari tubuh sosok hitam itu.
Menyusul munculnya kabut abu-abu ini, rumput liar di sekitar sosok manusia hitam itu tiba-tiba mulai layu dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, mereka benar-benar layu, tanpa kehidupan. Perubahan rumput liar itu tidak luput dari pandangan Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menyusut. Orang ini sepertinya sangat ahli dalam serangan racun. Tidak disangka bahwa bahkan tokoh Douqi ini mengandung racun yang begitu kuat. Kabut berwarna abu-abu melonjak keluar dan bertahan di depan sosok manusia hitam. 7 pilar berwarna itu langsung menyerbu ke dalamnya. Namun, serangan ini yang cukup untuk membuat ahli biasa Do Wang menjadi takut menerima secara acak, anehnya mulai menyebar setelah memasuki kabut abu-abu. Hanya dalam waktu nafas, 7 energi berwarna itu benar-benar tersebar dan berubah menjadi ketiadaan. Keluar dari lembah gunung dalam 10 tarikan napas. Jika tidak, mati. Petik 2. Kejutan melintas di mata Medusa setelah eliminasi 7 energi berwarna. Segera, dia mendengar suara sosok hitam itu dan rasa dingin di wajahnya menjadi lebih padat. Kekuatan agung perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Hari ini, baik kau pergi atau tinggal, ratu ini akan mengambil nyawamu. Medusa tertawa dingin sebelum dia menoleh ke arah Xiao Yan dan Ziyan dan berbisik, kalian berdua harus menjauh sedikit. Tubuh orang ini dipenuhi dengan racun yang mematikan. Akan merepotkan jika Anda bersentuhan dengannya. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan erat. Sebuah pikiran dengan cepat terbang melewati hatinya. Siapakah sosok manusia hitam misterius ini? Tidak mungkin sosok hitam ini menjadi orang yang tidak dikenal mengingat dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mengapa tidak ada yang menyebutkannya di masa lalu? 10 napas telah berlalu sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Mata sosok hitam di dinding gunung segera berubah menjadi dingin. Sosok itu melambaikan lengan bajunya dan kabut abu-abu tebal melonjak ke segala arah. Akhirnya, benda itu pindah ke lembah gunung, merusak semua yang dilewatinya. Anda mencari kematian. Kilatan dingin muncul di mata Medusa saat dia melihat ini. Tubuhnya bergerak dan dia tiba-tiba muncul di udara. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang ular energi 7 warna berkumpul dan muncul. Dengan jari kakinya yang menekan di udara, dia berubah menjadi garis halus yang mengarah ke sosok manusia kulit hitam. Sosok manusia hitam misterius itu telah merasakan kekuatan Medusa saat mereka melakukan kontak singkat sebelumnya. Namun, angka tersebut masih belum menunjukkan niat untuk mundur. Tatapannya acuh tak acuh saat melihat sosok mantan yang bergegas. Dengan gerakan lengan baju yang tiba-tiba, sepasang tangan yang sangat pucat tapi agak panjang muncul. Kabut abu-abu dengan cepat berputar di telapak tangannya sebelum menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, warna abu-abu tua telah berubah menjadi ungu keabu-abuan. Bau amis yang tidak biasa tersebar darinya. Sosok manusia hitam menjentikkan jarinya saat kabut keabu-abuan muncul. Kabut abu-abu ungu diam-diam melesat ke arah Medusa. Bau menyengat menyebar dari kabut. Medusa hanya menghirup sedikit saat wajahnya berubah sedikit. Segel di tangannya berubah, dan 7 energi berwarna dengan cepat berkumpul di depannya. Akhirnya, ia berubah menjadi ular energi dengan lebar 7 hingga 80 kaki. Ular besar itu membuka mulutnya dan menelan gugusan kabut racun keabu-abuan ke dalam mulutnya. Saat kabut racun abu-abu ungu ditelan, letusan terjadi. Kedua belah pihak saling mengikis dan ular energi besar bersama dengan kabut beracun abu-abu ungu dimusnahkan bersama. Sungguh racun yang ampuh, Medusa menyempitkan pupil matanya yang panjang. Keseriusan perlahan muncul di wajah cantik dingin Medusa. Bukan karena dia belum pernah bertemu orang yang menggunakan racun. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu dengan seseorang yang sangat ahli dalam menggunakan racun. Pikiran Medusa bergerak dan lapisan 7 film energi berwarna perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Akhirnya itu membungkus tubuhnya saat itu berkedip. Saat berikutnya dia muncul, dia berada di dinding gunung. Dengan tawa dingin, pedang ular di tangannya membawa angin kencang yang melesat ke tenggorokan sosok hitam itu. Sosok hitam itu pun ikut tergerak saat menghadapi serangan liar dan ganas Medusa. Dengan langkah kaki lembut yang aneh, sosok itu secara tidak sengaja menghindari pedang Medusa yang berkedip. Setelah melakukannya, ia mengencangkan tangannya dan kabut berwarna abu-abu menggumpal di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang panjang abu-abu. Sebuah bau amis samar dipancarkan dari pedang panjang itu. Jelas, ada racun kuat di atasnya. Gentang.
Gentang. Kedua pedang itu saling bersilangan seperti kilat. Bayangan buram terbang keluar dan pecahan batu pecah dari dinding gunung. Percikan api melesat di sekitar tempat itu dan banyak garis retakan kecil dengan cepat menyebar di dinding yang keras. Mungkin itu karena Medusa takut dengan racun mematikan dari sosok manusia kulit hitam, tapi dia masih kesulitan mengalahkan orang ini setelah menggunakan sebagian besar kekuatannya. Dari tampang situasi, sebenarnya ada tanda-tanda kebuntuan sedang terjadi. Siapa orang ini? Mereka benar-benar bisa menjadi imbang dengan Medusa. Ekspresi serius secara bertahap muncul di mata Xiaoyan saat dia melihat dua sosok manusia yang melintas dari dinding gunung. Harus diketahui bahwa bahkan kekuatan Yun San saat itu kurang dari Medusa. Tak disangka bayangan hitam misterius ini benar-benar mampu bersaing dengannya. Orang ini sangat kuat untuk bisa bertarung dengan Kailin Jie begitu lama. Apalagi, aroma di tubuh mereka menyebabkan seseorang merasa pusing. Ziyan sedikit mengernyit. Dia memegang dahinya dengan tangannya dan kepalanya terasa agak pusing. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia menghirup dengan kekuatannya dan terkejut saat menyadari bahwa ada aroma tidak biasa yang sangat samar yang tanpa sadar muncul di udara. Berhenti bernapas untuk sementara. Ekspresi Xiaoyan suram. Dia dengan cepat mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut Ziyan. Racun ini sangat menakutkan. Meskipun hanya hadir sebentar, itu bahkan dapat menyebabkan Ziyan merasa pusing. Jika seseorang menghirupnya terlalu banyak, kemungkinan besar dia akan meninggalkan hidupnya di sini. Saya tidak bisa terus membiarkan orang itu mengeluarkan udara beracun. Jika tidak, semua makhluk hidup di lembah gunung akan diracuni sampai mati. Xiaoyan merenung sejenak di dalam hatinya sebelum dia segera melambaikan lengan bajunya. Api hijau giok tiba-tiba muncul di atas telapak tangannya. Suhu tinggi menyebar dengan cepat. Menyusul peningkatan suhu yang cepat di dalam lembah pegunungan, udara menjadi sangat kering. Aroma yang tidak biasa di dalamnya juga perlahan menghilang. Ziyan, tetap di sini dan jangan sembarangan berlarian. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran di langit setelah menghilangkan aroma yang tidak biasa. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia menoleh untuk menginstruksikan Ziyan sebelum sayap api di punggungnya perlahan meluas. Akhirnya, dia tiba-tiba mengepakkannya dan tubuhnya tiba-tiba melayang ke langit. Dia menyerang ke medan pertempuran. Dua sosok hitam melintas dan saling silang di langit. 7 energi berwarna dan kabut abu-abu aneh muncul dari segala arah. Mereka segera bertabrakan dan mengeluarkan suara teredam lembut. Pada saat yang sama, aroma menusuk hidung menyebar ke seluruh negeri. Kedua pedang itu menyerang satu sama lain sekali lagi dan percikan api terbang ke segala arah. Medusa dan sosok manusia hitam baru saja mundur saat sosok manusia tiba-tiba melesat dari bawah. Itu membawa kepalan dengan angin panas saat menabrak sosok manusia hitam. Angin yang tiba-tiba datang tidak membuat sosok manusia hitam itu panik sedikitpun. Tubuhnya terpelintir dengan cara yang aneh dan tinju Xiaoyan mengusap pakaian mantan saat lewat. Xiaoyan mundur dengan cara seperti kilat setelah pukulannya sia-sia. Sesaat kemudian, dia muncul di samping Medusa. Matanya terlihat gelap, serius saat dia mengamati sosok hitam di depannya. Dia perlahan bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Sosok hitam itu dengan lembut melayang ke belakang untuk beberapa jarak. Tatapan acuh tak acuh di bawah jubah itu memandang Xiaoyan yang jaraknya cukup dekat. Mata itu sedikit terkejut saat menyapu wajah muda itu. Namun, ekspresi kesusahan dengan cepat muncul. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi menjadi dingin dan acuh tak acuh. "Tinggalkan tempat ini. Teman ini, saya Xiaoyan. Tempat ini adalah salah satu yang teman baik saya dan saya temukan bertahun-tahun yang lalu. Pemilik tempat ini bukan Anda." Xiaoyan tertawa dingin. "Xiaoyan, teman baik," kilatan sekali lagi muncul di mata di bawah jubah. Kabut abu-abu yang menyebar di tubuh sosok itu sedikit melemah. "Mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu kepada orang ini? Racun ini mungkin aneh tapi tidak akan sulit bagi ratu ini untuk membunuh mereka." Medusa dengan dingin berbicara. Niat membunuh di matanya sangat padat. Xiaoyan tidak tergerak oleh kata-katanya. Dia mengernyitkan alisnya sedikit saat dia mengamati sosok manusia hitam yang tiba-tiba berubah sedikit aneh. Dia menangkupkan kedua tangannya sekali lagi dan berbicara dengan suara sopan, "Bolehkah saya tahu nama Anda? Mungkin Xiaoyan pernah mendengar tentangmu." Petik 2.
Mata di bawah jubah hanya menatap wajah Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Sosok itu perlahan mundur. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat sosok manusia hitam, yang tiba-tiba mulai bertindak dengan cara yang konyol. Dia diam-diam menjadi berhati-hati di dalam hatinya. Sosok manusia hitam secara bertahap mundur dari lembah gunung. Sosok itu tiba-tiba berhenti. Sesuatu terbang dengan lambaian tangannya. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat melihat ini. Tubuhnya buru-buru mundur dan kekuatan lembut dilepaskan sebelum membungkus benda yang terbang itu. Dia melihatnya dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah botol giok. Meskipun kalian berdua sangat kuat dan mungkin tidak takut pada kabut racun, gadis kecil di bawah ini tidak dapat melakukannya. Ini adalah penawar yang bisa menghilangkan racun di tubuhnya. Suara serak yang tidak biasa dipancarkan perlahan dari jubah hitamnya setelah dia melempar botol giok itu. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Medusa. Dia menyedot botol giok itu tetapi tidak menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. Karena tempat ini adalah salah satu yang kamu dan temanmu temukan, aku akan mengembalikannya padamu. Sosok hitam itu perlahan berbalik. Sosoknya melintas dan bergegas menuju pegunungan. Xiao Yan kaget saat menatap sosok manusia hitam yang baru saja pergi. Dia agak tertegun. Dia mengerutkan kening sementara matanya bersinar. Sesaat kemudian, cahaya muncul di hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke sosok berwarna hitam yang akan menghilang, Dokter Peri Kecil. Apakah itu kamu? Teriakan Xiao Yan seperti guntur yang bergema di pegunungan. Sosok hitam yang hendak menghilang berhenti sejenak karena suaranya. Xiao Yan melihat sosok manusia yang berhenti sejenak di kejauhan. Tebakan di hatinya dikonfirmasi oleh keraguan mereka. Dia tidak menyangka dia masih bisa melihatnya di tempat ini setelah bertahun-tahun. Namun, mengapa saat ini dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan masa lalu? Mungkinkah yang disebut tubuh racun yang menyedihkan sudah benar-benar meletus? Ketika pikiran ini bergulir di hati Xiao Yan, dia mengepakkan sayap di punggungnya tiba-tiba tanpa berpikir. Tubuhnya bergegas menuju sosok hitam itu. Sosok hitam itu bergetar sedikit setelah dia merasakan tindakan Xiao Yan. Namun, itu tidak berbalik. Kabut abu-abu pekat keluar dari tubuhnya. Segera, kabut kelabu pecah di tengah suara yang sedikit teredam. Sosok itu secara aneh menghilang menjadi ketiadaan. Kelompok kabut abu-abu yang pecah dengan cepat tersebar setelah sosok manusia menghilang. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi ketiadaan. Sosok Xiao Yan terbang melintasi langit. Pada saat dia mengejar dan melesat, sosok hitam itu sudah benar-benar menghilang tanpa jejak. Dia hanya bisa menegangkan wajahnya, dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan lembut mengutuk, orang ini. Kenapa dia tidak berani melihatku? Medusa juga dengan cepat mengikuti di belakang Xiao Yan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu langit dan segera bertanya dengan cemberut, kamu kenal orang yang tadi? Jika tebakanku benar, orang itu pasti adalah temanku bertahun-tahun yang lalu. Namun, Xiao Yan tertawa getir. Dia memikirkan masalah itu. Pada akhirnya, dia tidak mengungkapkan masalah dokter peri kecil yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Keterampilan racun orang ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Namun, fluktuasi emosionalnya tampaknya cukup besar ketika saya bertukar pukulan dengan mereka sebelumnya. Sepertinya orang ini kadang-kadang terjaga dan tidak sadar pada orang lain. Mungkin alasan mereka tidak mau bertemu dengan Anda adalah karena ini. Medusa tidak mendesak Xiao Yan tentang masalah ini. Dia mengubah topik dan menyuarakan pikirannya. Wajah Xiao Yan tegang saat dia mencari di sekelilingnya sambil merasakan ketidakpuasan. Namun, itu adalah upaya yang sia-sia. Dia hanya bisa dengan lembut menghirup udara. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya situasi yang lebih buruk yang dia sebutkan, ketika mereka berpisah saat itu, telah terjadi. Orang itu sudah pergi. Ayo kembali. Ziyan masih di lembah, kata Medusa. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia berbalik, ragu-ragu sejenak, sebelum berbalik sekali lagi. Sementara dia melihat lautan pepohonan yang luas, dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam, Dokter Peri Kecil, saya mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi pada Anda selama bertahun-tahun ini, tetapi saya berkata saat itu bahwa tidak peduli bagaimana Anda berubah, saya, Xiao Yan, masih akan melihatmu sebagai temanku.
Janji ini tidak terguncang bahkan sampai sekarang. Petik 2. Suara Xiaoyan berguling di pegunungan ini saat dibawa oleh beberapa doki. Itu lama kemudian sebelum menghilang secara bertahap. Masih belum ada reaksi setelah suaranya terdengar. Xiaoyan tertawa getir. Dia hanya bisa berbalik dan terbang menuju lembah bersama Medusa. Sesosok hitam memandang sosok yang baru saja berbalik di puncak gunung di mana bebatuan yang tidak biasa berdiri. Tangan putih pucat sosok hitam itu menggenggam erat batu besar di sampingnya. Orang bisa melihat bahwa batu besar itu benar-benar memancarkan gelombang kabut putih setelah tangan itu menggenggamnya. Suara "cici" berlanjut tanpa henti. Mata sosok hitam itu memperhatikan Xiaoyan sampai dia kembali ke lembah. Baru kemudian tangan itu perlahan dilepaskan. Sidik jari hitam sedalam 1 inci tertinggal di atas batu besar. Beberapa kerugian muncul dalam tatapan acuh tak acuh di bawah jubah berwarna hitam. Sesaat kemudian, banyak pemandangan yang terkubur jauh di dalam ingatannya dengan tenang naik. Pemuda bernama Xiaoyan itu juga muncul. Xiaoyan, suara wanita yang jelas yang membawa memori jauh dipancarkan dari bawah jubah. Suara ini benar-benar berbeda dari suara serak yang mengerikan dari sebelumnya. Jelas, dia sengaja menggunakan suara itu untuk menyembunyikan identitasnya. Tidak disangka aku akan bertemu denganmu sekali lagi. Aku datang ke sini untuk menunggu setengah bulan setiap tahun. Namun, karena kamu telah muncul lagi, aku tidak akan datang ke sini lagi di masa depan. Tangan putih pucat itu perlahan membuka jubah yang menutupi kepalanya. Segera, rambut putih seperti salju turun seperti air terjun. Wajah pucat yang agak kurus terungkap di udara. Wajah ini masih memiliki beberapa kontur dari dulu. Namun, itu telah kehilangan senyum lembut dan sikap halus yang menghangatkan hati seseorang. Sebaliknya, matanya menunjukkan warna abu-abu keunguan tambahan. Sekilas itu tampak seperti benang dingin dan kekejaman yang dipancarkan dari penampilan seperti iblis. Pada saat ini, wajah yang dipandang seperti malaikat maut di dalam kekaisaran Chu Yun samar-samar mengandung beberapa kenangan dan kepahitan. Jangan salahkan aku karena tidak bertemu denganmu. Aku hanya berharap untuk selamanya mempertahankan dokter peri kecil yang baik itu di hatimu dan bukan yang sekarang ini yang tangannya dipenuhi dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Wanita racun. Petik 2. Hanya saja saya tidak menyangka perkataan yang saya ucapkan saat itu menjadi kenyataan. Semoga kita tidak bertemu lagi di masa depan. Takdirku seperti ini. Terlahir dari bencana dan sekarat di tengah bencana. Petik 2. Mata abu-abu keunguan itu mengamati lembah gunung kecil dari kejauhan. Kenangan dari masa lalu kemudian berputar di benaknya, menyebabkan senyum hangat perlahan terangkat di wajahnya, yang telah mempertahankan ketidakpedulian dingin selama beberapa tahun. Dari senyuman ini, samar-samar orang bisa melihat kemiripan dengan dokter peri kecil. Itu adalah senyuman yang sama yang menyebabkan banyak tentara bayaran di kota Qingshan menganggapnya sebagai peri di hati mereka. Senyuman itu seperti epifilum, berhamburan setelah hanya dipertahankan sesaat. Dia perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi menemukan ketidakpedulian mereka yang sebelumnya setelah dibuka sekali lagi. Mata itu menatap ke lembah untuk terakhir kalinya sebelum dia mengenakan jubahnya dan berhenti merasakan nostalgia. Tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu dan menghilang dengan tenang. Pada saat Xiaoyan dan Medusa telah kembali ke lembah kecil, mereka melihat wajah kecil Ziyan telah menjadi agak merah keunguan. Keduanya langsung cemas. Tidak terduga bahwa racun dokter peri kecil sebenarnya menakutkan ini. Ziyan hanya menghirup sedikit, tapi gejala seperti itu sudah muncul. Seorang ahli racun memang pekerjaan yang hanya menciptakan ketakutan dan kebencian. Meskipun wajah Ziyan merah keunguan, pikirannya masih sadar. Dia buru-buru maju untuk menyambut Xiaoyan dan Medusa ketika dia melihat keduanya kembali. Namun, napasnya jelas menjadi lebih kasar dibandingkan sebelumnya. Xiaoyan meraih lengan Ziyan dan memasukkan seutas benang doki ke tubuhnya. Dia mencari tubuhnya tetapi tidak dapat menemukan sedikit pun racun. Wajahnya langsung tenggelam. Tidak disangka bahwa penawar yang dia saring sebenarnya tidak memiliki banyak efek pada udara beracun ini. Bagaimana dengannya? Medusa buru-buru bertanya setelah melihat tindakan Xiaoyan. Saya tidak dapat menemukan di mana ada hal-hal yang salah. Sepertinya racunnya tersembunyi sangat dalam. Hanya saja aku tidak tahu seperti apa racun itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat menjawab.
Racun di sekujur tubuh orang itu adalah sesuatu yang bahkan aku takuti, apalagi Ziyan. Apa yang kita lakukan sekarang? Medusa bertanya dengan ekspresi jelek. Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Dia membalik tangannya dan botol giok yang telah dilemparkan oleh dokter peri kecil sebelumnya muncul di tangannya. Medusa di sisinya mengerutkan alisnya dengan erat saat melihat ini. Dia bertanya, kamu ingin menggunakan barang yang diberikan angka itu? Siapa yang tahu apakah hal yang diberikan orang asing ini kepada Anda benar-benar penawar? Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan dan Ziyan terluka? Petik 2. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat sikap protektif Medusa. Dia tidak berpikir bahwa yang terakhir sudah mulai menghargai Ziyan sedemikian rupa. Dia hanya bisa menjawab, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, saya yakin dia tidak akan berbohong kepada saya. Selain itu, apakah Anda memiliki metode lain jika kami tidak menggunakan ini? Diracuni adalah masalah yang tidak bisa ditunda. Petik 2. Medusa juga ragu sejenak saat mendengar ini. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, saat ini tidak ada solusi lain untuk masalah ini. Jika ada masalah dengan penawarnya, aku pasti akan mengambil nyawa orang itu tidak peduli siapa dia. Medusa dengan dingin berbicara dengan beberapa kekhawatiran saat melihat Xiaoyan menuangkan pil obat berwarna merah cerah dari botol batu giok. Xiaoyan mengangguk tanpa daya. Dia memasukkan pil obat itu ke dalam mulut Ziyan. Yang terakhir dengan patuh menelannya. Namun, tampaknya rasa pil obat ini tidak enak, menyebabkan kerutan terbentuk di wajah kecilnya. Meskipun pil obat terasa tidak enak, efeknya jelas cukup bagus. Warna ungu merah di wajah kecil Ziyan segera mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang setelah pil itu baru saja memasuki tubuhnya. Itu benar-benar menghilang hanya dalam sekejap. Xiaoyan dan Medusa menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Mantan menyeka keringat dingin di wajahnya. Dia tertawa getir. Tidak terduga bahwa mengingat keterampilan alkimia saat ini, dia benar-benar dibuat tidak berdaya oleh sejumlah gas racun secara acak oleh dokter peri kecil. Meskipun penelitian mereka berbeda, racun dan pil obat memang memiliki beberapa kesamaan terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, Xiaoyan secara alami merasa agak tidak berdaya. Aku benar-benar tidak tahu persis apa yang dia alami selama bertahun-tahun ini. Tidak hanya kekuatannya melonjak sampai-sampai Medusa harus memperlakukannya dengan serius, tapi keterampilan racunnya juga menjadi begitu tak terduga. Xiaoyan mendesah pelan di dalam hatinya. Pandangannya tertuju pada pondok kecil itu. Saat itu, dia diam-diam menyembunyikan dirinya di tempat ini dan menelan racun saat dia berlatih. Saat dia memikirkan tentang bagaimana gadis yang begitu baik dan imut harus menelan racun mematikan itu sepanjang hari, hati Xiaoyan tanpa sadar merasakan sakit. Dia adalah seorang wanita yang memiliki nasib paling kasar di antara semua orang yang dia temui selama bertahun-tahun ini. Namun, dibandingkan dengan melonjaknya kekuatan dan keterampilan racun dokter peri kecil, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa paling tidak nyaman adalah tatapan dingin dan acuh tak acuh yang bahkan bisa dikatakan mati rasa. Sulit membayangkan bahwa mata ini akan muncul pada gadis yang hangat dan baik hati itu sejak saat itu. Xiaoyan mengayunkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan mengesampingkan pikiran di kepalanya. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil. Bagaimanapun, dia pertama-tama harus mendapatkan kekuatannya untuk menerobos ke kelas Do Huang. Xiaoyan memiliki firasat di dalam hatinya bahwa dia mungkin masih akan melihat dokter peri kecil lagi di masa depan. Namun, dia tidak tahu persis seperti apa situasi itu ketika mereka bertemu berikutnya. Gadis yang baik dari dulu. Selain itu, keterampilan racunnya unik dan tidak dapat diprediksi. Meskipun dia masih percaya di dalam hatinya bahwa dia tidak akan benar-benar membunuhnya, itu masalah yang merepotkan jika dia melakukan kontak dengan racun mematikan ini. Poin ini adalah sesuatu yang Xiaoyan rasakan dengan jelas ketika dia membantu Nalan Jie mengeluarkan racun di tubuh yang terakhir saat itu. Xiaoyan mengirim seekor burung kurir ke ibu kota setelah dia menetap di lembah kecil. Dia secara singkat memperhitungkan posisi dia berada agar Xiao Ding dan yang lainnya dapat mengirim seseorang untuk mencarinya jika terjadi sesuatu di masa depan. Setelah memperhitungkan semuanya, Xiaoyan mencari lembah kecil ini secara mendetail.
Ukuran lembah itu tidak terlalu besar tetapi berbagai bahan obat langka yang tumbuh di dalamnya bahkan menyebabkan dia saat ini sedikit tergerak. Tak disangka lembah kecil ini menumbuhkan begitu banyak bahan obat langka di dalamnya. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, itu mungkin menyebabkan banyak mata alkemis menjadi merah karena iri. Lagi pula, daya tarik bahan obat langka untuk alkemis tidak jauh lebih lemah dari formula obat dan kuali obat. Xiaoyan awalnya bermaksud untuk mengejar semua magical beast di dalam lembah. Namun, Ziyan buru-buru menghentikannya. Dia tahu bahwa Xiaoyan akan melakukan retret. Magical beast ini mungkin menjadi teman bermainnya selama periode waktu ini. Xiaoyan secara alami tidak memaksakan keinginannya karena Ziyan menyukai mereka. Selain itu, dia berpikir bahwa jika lembah memiliki magical beast ini, mereka secara kebetulan dapat mencapai efek melindunginya. Jika ada yang tidak sengaja memasuki lembah ini, magical beast ini, yang bisa dianggap sangat kuat di mata orang biasa, akan cukup untuk menakuti mereka. Setelah dia menetap di lembah, Xiaoyan membuka gua berukuran kecil jauh di dalamnya. Setelah itu, dia mengumpulkan bahan obat selama hampir 3 hari sebelum membawa cincin penyimpanan yang berat dan masuk ke dalam gua. Tentu saja, kali ini, dia tidak melakukan retret tetapi sedang memperbaiki pil obat. Jumlah pil obat yang saat ini sedang disulingnya cukup besar. Tidak hanya dia berjanji untuk memberikan Yin Gu tua dan 2 lainnya 3 pil Huang perkasa sebagai hadiah, tetapi dia juga perlu membantu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya memperbaiki pil Do Spirit. Semua ini tidak biasa. Pil obat. Memperbaiki mereka tidak hanya merepotkan tetapi juga akan menghabiskan waktu. Namun, ini jelas bukan alasan yang bisa menghentikan Xiaoyan dari memurnikan pil. Xiaoyan juga telah menginstruksikan Ziyan dan Medusa untuk menghindari meninggalkan lembah sebanyak mungkin sebelum dia memasuki gua. Energi di dalam lembah jauh lebih padat daripada dunia luar dan seseorang akan dapat mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usaha dengan berlatih di sini. Apalagi ada banyak obat spiritual di tempat ini. Jika Ziyan tiba-tiba mulai meningkatkan pangkatnya, tempat ini akan mampu memberikan jaminan energi terbesar padanya. Wanita besar dan kecil mungkin telah menyetujui instruksi Xiaoyan dengan mulut mereka, tetapi Xiaoyan tidak tahu persis apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Tidak peduli apa itu, bagaimanapun, Xiaoyan yakin dengan perlindungan Medusa. Bagaimanapun, seorang ahli kelas Dozong sudah cukup untuk menjelajahi kekaisaran magia tanpa lawan. Meskipun pegunungan Magical Beast ini memiliki banyak Magical Beast yang kuat, mereka tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi Medusa. Oleh karena itu, meski mengetahui bahwa mereka berdua bukanlah orang yang akan tetap damai, Xiaoyan masih memasuki gua gunung dengan ketenangan pikiran. Setelah itu, dia memulai tugas penyempurnaan pil yang sangat terbebani sehingga ekspresi alkemis biasa manapun akan pucat saat melihatnya. Xiaoyan duduk bersila di atas batu di dalam gua yang agak gelap dan sejuk. Ada platform batu halus seperti cermin di sampingnya. Saat ini, banyak ramuan obat yang tertata rapi di atas panggung batu. Bahan obat ini semuanya disimpan di dalam kotak giok. Aroma obat yang kaya merembes keluar dari mereka. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan aroma obat yang tidak biasa segera menyebar ke seluruh gua. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya dan kuali obat merah tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu, ia mendarat dengan keras di tanah. Bobotnya yang berat bahkan menyebabkan gua itu sedikit bergetar. Xiaoyan merenung sejenak setelah memanggil kuali obat. Di antara 2 pil obat, memperbaiki pil roh Do sedikit lebih mudah baginya dan dia memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Mighty Huang Pil, di sisi lain, adalah pil obat tingkat 6 asli. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri lebih dari 50% untuk berhasil memperbaikinya. Namun, dia sangat siap kali ini. Tidak hanya dia berhasil menjarah sejumlah besar bahan obat dari klan primer tapi dia juga menemukan cukup banyak bahan obat di lembah gunung ini. Dengan jumlah bahan obat ini, jika dia menggunakannya dengan kejam, mencoba menghancurkan 3 pil Huang perkasa seharusnya tidak terlalu sulit bahkan dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Xiaoyan memilih untuk terlebih dahulu memperbaiki pil roh Do setelah beberapa pemikiran di dalam hatinya. Lebih baik memilih salah satu yang lebih mudah untuk diperbaiki saat dia melakukan pemanasan. Meskipun dia saat ini sangat siap, ramuan obat ini juga sangat berharga. Bahkan Xiaoyan juga akan merasa sakit hati jika dia menyia-nyiakannya tanpa alasan.
Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Xiaoyan perlahan menarik napas dalam-dalam dan membuang gangguan di benaknya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok keluar. Akhirnya ia memasuki kuali obat sebelum berubah menjadi nyala api yang membara di dalamnya. Saat nyala api di dalam kuali obat semakin kuat, suhu di dalam gua gunung segera menjadi lebih panas. Namun, ini tentu saja tidak berdampak sedikit pun pada Xiaoyan. Matanya menatap tajam ke dalam kuali obat. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kedua jarinya bergerak dan ramuan obat disambar di antara keduanya. Dia dengan lembut melemparkannya ke dalam kuali obat. Setelah memberikan ramuan obat ini ke dalamnya, sesi perbaikan sulit Xiaoyan kali ini telah resmi dimulai. Ziyan dan Medusa di dalam lembah jarang masuk untuk mengganggu Xiaoyan setelah dia memasuki gua. Awalnya, kedua orang itu masih baik-baik saja. Namun, seiring bertambahnya waktu yang digunakan Xiaoyan untuk memperbaiki pil, Ziyan, yang memiliki karakter aktif, tidak bisa duduk diam. Ini terutama setelah dia melatih magical beast di lembah sampai mereka seperti hewan peliharaan yang membuatnya menjadi sangat bosan. Di hari tertentu, dia berhasil menghasut Medusa. Setelah itu, mereka berdua diam-diam menyelinap keluar dari lembah. Oleh karena itu, pegunungan Magical Beast Mountain ini segera menjadi sangat kacau. Dengan bantuan kemampuan khusus bawaannya untuk merasakan harta karun alam dengan energi padat, pandangan Ziyan setiap saat dilemparkan ke harta karun itu, yang memiliki perlindungan dari banyak binatang ajaib yang kuat. Namun, sebagian besar harta ini berhasil diperoleh dengan bantuan kekuatan Medusa. Namun demikian, setiap kali harta karun jatuh ke tangan mereka, itu akan menggerakkan banyak magical beast bermata merah untuk mengejar mereka berdua dengan gila. Bermain-main dengan satu iblis betina besar dan satu kecil menyebabkan pegunungan, yang selalu sunyi, berulang kali diisi dengan raungan setiap hari, mengisinya dengan kehidupan. Semakin banyak harta karun alam mendarat di tangan Ziyan dengan aliran waktu. Semua hal yang dia peroleh diperlakukan sebagai permen yang dia telan ke perutnya tanpa kecuali. Setelah tindakan penjarahan semacam ini berlanjut selama hampir setengah bulan, sebagian besar magical beast yang kuat di pegunungan Magical Beast Mountain ini telah dikunjungi oleh Ziyan dan Medusa. Penjarahan yang hebat ini secara alami menyebabkan kemarahan semua orang. Pegunungan Magical Beast ini tidak kekurangan magical beast yang kuat. Kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia. Oleh karena itu, banyak magical beast yang kuat mulai berkumpul setelah menderita kerugian beberapa kali. Dengan demikian barisan luar biasa besar diam-diam terbentuk di dalam pegunungan Magical Beast. Formasi dengan banyak magical beast ini bertemu dengan Ziyan dan Medusa pada hari kedua ketika mereka beraksi sekali lagi. Kemarahan yang melonjak tiba-tiba meletus. Ketika Ziyan dan Medusa melihat ke arah binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu seperti air banjir sambil membawa raungan yang mengguncang langit, bahkan Medusa tidak bisa menahan rasa mati rasa pada kulit kepalanya meskipun kekuatannya. Dia segera meraih Ziyan dan dengan cepat melarikan diri. Pengejaran dan pelarian ini hampir melibatkan seluruh bagian dari pegunungan Magical Beast Mountain ini. Itu masih sedikit lebih baik untuk Ziyan dan Medusa. Para tentara bayaran yang berburu magical beast di pegunungan menderita kemalangan besar. Tubuh semua orang menjadi sedingin es saat mereka melihat gelombang binatang yang datang menyerbu seperti air banjir. Pembalasan liar dari gelombang binatang menyebabkan pegunungan binatang ajaib ini mendidih luar biasa. Namun, untungnya Medusa cukup berhati-hati untuk tidak terbang kembali ke lembah. Sebagai gantinya, dia membawa Ziyan dan mengambil jalan memutar besar di sekitar pegunungan. Hanya setelah dia yakin bahwa dia telah menyingkirkan semua magical beast di ekornya barulah mereka berdua bergegas kembali ke lembah. Keduanya tidak berani sembarangan meninggalkan lembah selama beberapa hari setelah acara selesai. Meskipun keduanya tidak takut, kemungkinan Xiaoyan, yang sedang memurnikan pil, akan terganggu jika magical beast yang gila itu menemukan tempat ini. Jika terjadi kecelakaan pada saat itu. Bahkan Ziyan hanya bisa menjulurkan lidahnya saat memikirkan hal ini. Dia diam-diam tinggal di lembah dan bermain dengan magical beast di dalam lembah yang telah dijinakkan olehnya. Medusa juga menghela nafas lega saat melihat Ziyan terdiam. Jika kecelakaan terjadi, kemungkinan orang itu akan menjadi gila. Ziyan yang biasanya bersemangat mulai menunjukkan tanda-tanda ada sesuatu yang salah setelah mereka berdua diam-diam tetap di lembah selama 5 hingga 6 hari. Awalnya, hanya kata-katanya yang dikurangi.
Secara bertahap, wajahnya berubah menjadi merah luar biasa dan tubuhnya menjadi panas mendidih seolah-olah itu adalah oven. Perubahan Ziyan secara alami menyebabkan Medusa pucat karena syok. Namun, dia tidak memahami semua hal ini, dan dengan demikian tidak dapat memberikan bantuan sedikit pun kepada Ziyan. Namun, saat dia ragu apakah dia harus memanggil Xiao Yan keluar, Ziyan tiba-tiba tertidur. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari tubuhnya saat dia tidur. Akhirnya, itu berubah menjadi kepompong ungu selebar 10 kaki yang membungkus tubuhnya. Medusa terkejut setelah melihat ini tetapi akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada yang salah. Sebaliknya, gadis kecil ini telah menghabiskan terlalu banyak harta alam selama periode waktu ini. Energi yang terkumpul di dalam tubuhnya sudah cukup baginya untuk naik pangkat. Aroma yang tenang tersembunyi di dalam lembah pegunungan hijau yang subur. Kadang-kadang, ada magical beast berukuran besar yang melewati tempat ini. Raungan rendah tiba-tiba akan muncul, menyebabkan lembah dipenuhi kehidupan. Ada cahaya ungu kaya yang tersembunyi jauh di dalam lembah. Ada kepompong terang besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki di dalam cahaya ungu. Meskipun seseorang tidak dapat dengan jelas melihat makhluk di dalam kepompong, energi agung yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa benda ini tidak biasa. Cahaya berwarna ungu di permukaan kepompong terang bergantian antara terang dan gelap. Itu seperti detak jantung dan memiliki ritme. Jika seseorang dengan indera tajam hadir, dia akan dapat merasakan bahwa setiap kali cahaya pada kepompong cahaya berubah, energi alami di dalam lembah akan sedikit berfluktuasi. Sejumlah besar energi akan diserap ke dalam kepompong cahaya, menyebabkan cahaya pada tubuh kepompong menjadi lebih terang. Medusa duduk bersila di atas batu besar tidak jauh dari kepompong ringan. Tatapannya terfokus pada aktivitas kepompong ringan. Beberapa saat kemudian sebelum dia sedikit santai, dia mengalihkan pandangannya dan mengamati gua gunung di bawah dinding gunung di mana aroma pil yang kaya terus mengalir keluar. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sudah sebulan sejak Xiao Yan memasuki gua untuk mengolah pil obat. Namun, dari kelihatannya, sepertinya tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Pada saat yang sama, Ziyan berhenti memberikan respons lain setelah berubah menjadi kepompong ringan 3 hari lalu. Dia berulang kali menyerap energi alam sekitarnya setiap hari. Namun, tidak ada sedikit pun perubahan pada tubuhnya. Melihat situasi ini, satu orang sedang memurnikan pil sementara yang lain berubah menjadi kepompong untuk meningkatkan pangkatnya. Dengan cara ini, hanya Medusa yang menjaga lembah gunung ini. Dia secara alami agak bosan karena ini. Namun, Xiao Yan dan Ziyan tidak bisa diganggu saat ini. Jika mereka diganggu selama periode waktu ini, masalahnya bisa menjadi bencana. Karenanya, dia hanya bisa menjaga lembah ini sepanjang hari. Bahkan ketika dia sesekali meninggalkan tempat itu, dia telah berusaha sebaik mungkin untuk segera kembali secepat mungkin. Penjagaan yang membosankan semacam ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. Penjagaan yang membosankan semacam ini berlanjut selama sekitar 5 hari sebelum dipecah oleh aktivitas tidak biasa yang ditransmisikan dari gua gunung. Pada hari ini, Medusa masih berlatih dengan mata tertutup seperti yang selalu dilakukannya. Dia secara alami mengalihkan sebagian perhatiannya ke kepompong ringan saat dia berlatih. Pada saat inilah gua, yang tadinya sunyi, tiba-tiba mengeluarkan ledakan yang mengguncang bumi. Seluruh lembah berguncang di bawah ledakan ini. Medusa membuka matanya karena terkejut. Dia melihat ke dalam gua, hanya untuk melihat bahwa asap berulang kali keluar dari gua. Segera, sosok yang agak menyedihkan perlahan keluar darinya sambil mengeluarkan batuk yang hebat. Xiao Yan berjalan keluar dari gua yang dipenuhi asap. Sinar matahari yang menyilaukan yang tersebar dari langit menyebabkan Xiao Yan secara naluriah menutupi matanya. Setelah terbiasa sejenak, akhirnya dia membuka matanya, menundukkan kepalanya, dan memandangi bajunya yang compang-camping. Dia tidak bisa menahan tawa pahit. Efek obat dari pil Huang Perkasa ini terlalu sombong. Proses pemurnian dipenuhi dengan kekuatan obat yang liar dan kejam. Jika seseorang bahkan sedikit ceroboh selama penyempurnaan ini, seseorang akan menyebabkan pil obat meledak sendiri. Kekuatan ledakan semacam ini cukup kuat dan sebanding dengan serangan dengan kekuatan penuh dari seorang ahli doang.
Ketika Xiaoyan sedang menyempurnakan pil ini selama beberapa upaya sebelumnya, dia akan dengan cepat menyebarkan nyala api saat kekuatan obat dalam pil obat menunjukkan tanda-tanda tidak stabil. Meskipun ini akan menyebabkan bahan obat di dalam kuali hancur, setidaknya lebih baik dari segi keamanannya. Masalah kecil telah terjadi selama beberapa upaya Xiaoyan untuk memperbaiki pil Huang Perkasa dengan sangat hati-hati. Beberapa hari yang lalu, 3 pil Mighty Huang yang dibutuhkan Xiaoyan telah berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Untuk menyempurnakan ketiga pil Huang yang perkasa ini, Xiaoyan pada dasarnya ditinggalkan dengan hampir tidak ada bahan obat yang telah dia siapkan. Meskipun demikian, tujuan Xiaoyan kali ini telah tercapai. Sementara dia menghela nafas lega, dia melihat bahan obat yang tersisa ini dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia ingin membantu dirinya sendiri menyempurnakan pil Huang Perkasa untuk digunakan di masa mendatang. Masalahnya terletak di sini. Karena hanya ada cukup bahan obat untuk memurnikan satu pil Huang Perkasa, Xiaoyan tidak mau menyia-nyiakan rangkaian bahan obat terakhir ini ketika pil obat sekali lagi menunjukkan tanda-tanda aktivitas kekerasan saat sedang disempurnakan. Setelah itu, dia dengan paksa mencoba memperbaikinya. Tentu saja, jika kuali merah tua tidak memblokir sebagian besar kekuatan dari ledakan besar ini, kemungkinan Xiaoyan tidak hanya akan menghadapi masalah pakaiannya yang hancur. Xiaoyan merasa agak beruntung saat memikirkan ini. Pertahanannya saat itu tidak kuat. Jika dia diserang oleh kekuatan besar ini secara langsung, kemungkinan dia akan menambahkan luka baru pada luka lama di tubuhnya ini. Xiaoyan menyeka abu dari wajahnya dengan lengan bajunya sebelum menyapu matanya ke lembah. Setelah itu, dia berhenti karena terkejut pada kepompong terang berwarna ungu yang sangat mencolok. Hanya beberapa saat kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Medusa di sampingnya. Dia bertanya, "Ini adalah?" Medusa juga kaget saat melihat penampilan Xiaoyan yang menyedihkan. Dia segera tersenyum sedikit dan menjawab dengan lembut, "Ini adalah transformasi Ziyan." Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia bersukacita beberapa saat kemudian, dia akan naik pangkatnya. Seharusnya begitu. Namun, sudah beberapa hari sejak dia berubah menjadi kepompong, tetapi tidak ada aktivitas bahkan sampai sekarang. Tampaknya kemajuan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Medusa mengangguk saat dia menjawab. Xiaoyan tersenyum tapi tidak terkejut. Dalam kebanyakan kasus, Magical Beast membutuhkan waktu yang cukup lama untuk maju. Apalagi, wujud asli Ziyan bukanlah makhluk biasa. Secara alami sedikit lebih sulit baginya untuk berevolusi. Apakah Anda berhasil menyempurnakan pil obat Anda? Mata cantik Medusa menyapu Xiaoyan saat dia bertanya. Iya, Xiaoyan mengangguk. Dia langsung tertawa getir, namun, saya sedikit rakus. Jika tidak, saya tidak akan berakhir dalam kondisi ini. Petik 2. Auramu juga menjadi semakin tidak stabil. Itu bergantian antara menjadi kuat dan lemah. Ada juga perasaan samar dari Doki di dalam tubuh Anda yang merembes keluar. Sepertinya Anda harus segera keluar dari kelas Dowang. Mata Medusa berhenti di tubuh Xiaoyan. Dia merasakan kekuatan Doki yang merembes keluar dari tubuh yang terakhir saat dia berbicara dengan terkejut. Segera, perbaikan pil kali ini cukup menguntungkan saya. Menurut perkiraan saya, momen ini akan tiba dalam 10 hari. Xiaoyan tersenyum. Matanya juga berisi gratifikasi. Jarak antara Do Wang dan Do Huang sangat besar. Biasanya berbicara, bahkan jika seseorang memiliki kekuatan untuk menerobos, seseorang akan membutuhkan setengah tahun atau bahkan 1 tahun untuk benar-benar dapat menjalani transformasi. Sepertinya Anda perlu melakukan retret mendalam selanjutnya. Medusa menurunkan matanya dan perlahan menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia juga sadar bahwa retretnya kali ini mungkin cukup lama. Pemurnian pil kali ini hanya berlangsung selama sebulan. Saya pikir orang yang dikirim kakak laki-laki telah mencapai tempat yang saya tunjukkan akan kita temui. Saya akan kembali untuk melakukan retret mendalam setelah saya memberikan pil obat. Saya tidak akan meninggalkan retret ini sampai saya menerobos ke kelas Do Huang. Xiaoyan tertawa kecil. Tangannya dengan lembut menyentuh segel api putih di dahinya. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan sedikit kehangatan yang dipancarkan dari segel api. Dia bergumam dalam hatinya, "Guru, tunggu aku. Murid Anda akan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan menyelamatkan Anda dan ayah." Petik 2. Medusa mengangguk saat dia mengamati dinginnya gelap yang melintas di mata Xiaoyan.
Dia secara acak berkata, tenang. Saya akan membantu melindungi Anda saat saya menonton Ziyan. Petik 2. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Medusa dan dengan lembut tertawa, karena ini masalahnya, saya akan mengucapkan terima kasih. Saya akan memberikan pil obat terlebih dahulu, dan akan memulai retret mendalam saya setelah istirahat singkat setelah saya kembali. Petik 2. Iya. Mata Medusa beralih ke kepompong cahaya. Hidungnya yang bersih yang menyembul mengeluarkan sedikit suara. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa lagi saat melihat ini. Dia berjalan mengelilingi kepompong ringan. Hanya setelah menemukan bahwa tidak ada yang salah, dia meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia melompat dan terbang keluar dari lembah sendirian. Sosok Xiao Yan berhenti di langit setelah meninggalkan lembah. Tatapannya melihat ke segala arah. Setelah mengidentifikasi bantalannya, sayap api di punggungnya dikepakkan dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju langit utara dengan cara seperti kilat. Penerbangan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan melambat. Dia menyapu pandangannya sebelum segera menghentikannya di puncak gunung. Ada jejak samar manusia yang bergerak di tempat itu. Dengan pikiran, Xiao Yan muncul di atas puncak gunung itu dalam beberapa napas. Dia baru saja muncul ketika dia merasakan 10 aura plus di puncak gunung di bawah tiba-tiba menjadi sangat pingsan. Tunjukkan dirimu. Xiao Yan melirik saat dia dengan lembut memerintahkan. Keributan segera dipancarkan dari puncak gunung saat suara Xiao Yan terdengar. Puluhan sosok melintas dan segera muncul. Seorang lelaki tua yang memimpin mereka memandang Xiao Yan di langit. Kegembiraan muncul di wajah lamanya saat kedua lututnya jatuh ke tanah dan dia dengan hormat berkata, "Salam ketua." Puluhan orang di belakang lelaki tua itu dengan tertib berlutut. Suara dalam yang teratur bergema di atas hutan pegunungan. Tatapan Xiao Yan menyapu orang-orang ini. Akhirnya, matanya berhenti di dada mereka. Ada lencana hijau giok hadir di sana, dan teratai api yang indah digambar di lencana itu. Xiao Yan perlahan mendarat saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu orang yang dikirim kakak? Orang tua itu dengan cepat membungkuk dan melangkah maju ketika dia mendengar ini. Dia mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan kedua tangan sambil berbicara dengan hormat, "Kepala, orang tua ini bernama Bai Liseng. Saat ini saya adalah diaken dari Yan Lions. Saya memang dikirim oleh Elder Xiao Ding kali ini." Petik 2. Xiao Yan menerima gulungan itu dan perlahan memindainya. Baru setelah itu dia mengangguk sedikit sambil tersenyum dengan makna yang lebih dalam, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak dapat kembali ke ibu kota. Karenanya, grup Anda akan bertanggung jawab untuk mengawal hal-hal ini kembali. Ada jejak spiritual saya dalam hal-hal ini. Saya secara alami akan memiliki kemampuan untuk menemukannya jika Anda mengalami ketidakberuntungan karena dirampok di sepanjang jalan." Petik 2. Chief, Anda dapat yakin. Benar-benar tidak ada orang di dalam kekaisaran Magia yang berani menyentuh hal-hal yang menjadi milik aliansi Yan kami. Bai Liseng buru-buru mengangguk dan menjawab. Dia secara alami dengan jelas menyadari arti lain dalam kata-kata Xiao Yan. "Iya, karena itu masalahnya. Kamu harus cepat pergi. Beritahu kakak setelah Anda kembali bahwa saya akan melakukan retret selama setengah tahun atau 1 tahun. Katakan padanya untuk membuat keputusan untuk semua masalah aliansi Yan selama periode waktu ini." Xiao Yan melambaikan tangannya dan memerintahkan. "Iya." Tanggapan hormat dipancarkan dalam radius 50 km. Orang tua itu segera mundur. Hanya setelah dia mundur beberapa puluh meter, dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa lusin orang, yang cukup kuat, ke dalam hutan dengan cara yang terlatih dengan baik. Akhirnya, mereka dengan sigap meninggalkan gunung di bawah naungan lautan pepohonan. Xiao Yan mengirim kelompok pengawal ini dengan matanya. Dia mengangguk sedikit. Orang terkuat di antara mereka adalah orang tua yang berada di puncak kelas Dowling. Namun, kualitas keseluruhan mereka masih membuat Xiao Yan puas. "Karena saya sudah menyelesaikan masalah tentang pil obat, hal berikutnya yang perlu saya lakukan adalah kembali dan melakukan retret yang dalam." Xiao Yan bergumam pelan. Tubuhnya baru saja naik ke langit dan hendak kembali ke lembah ketika tiba-tiba lembut, "Apa?" terdengar. Matanya menyapu ke tempat yang jaraknya lebih dari 50 km. Jejak spiritual yang dia tinggalkan sedang dikirim dari sana. Tempat itu adalah, mata Xiao Yan berkedip sedikit. Sesaat kemudian,
dia berbisik, kota Qingshan. Perusahaan mercenari pertempuran berdarah selalu menjadi perusahaan tentara bayaran terbesar dan paling terkenal dalam radius 50 km dari kota Qingshan. Mampu mempertahankan posisi semacam ini saat berada di dekat pegunungan Magical Beast sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan besar mereka. Namun, situasi seperti ini telah mengalami perubahan drastis sejak apa yang disebut perusahaan tentara sarang ular memasuki kota Qingshan setahun yang lalu. Perusahaan mercenari sarang ular juga merupakan perusahaan mercenari yang cukup kuat di tepi pegunungan Magical Beast Mountain. Itu bisa dianggap setara dengan Bloody Battle Mercenary Company. Dalam keadaan normal, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun kepada pihak lain. Namun, perusahaan mercenari pertempuran berdarah dirugikan karena tidak memiliki latar belakang yang kuat untuk mendukung mereka. Semua orang menyadari latar belakang perusahaan tentara sarang ular. Itu adalah klan He dari Black Rock City. Klan ini dapat dianggap sebagai klan terkemuka bahkan di wilayah barat laut Kekaisaran. Meskipun reputasinya tidak dapat dibandingkan dengan 3 klan besar Kekaisaran, itu tidak bisa diremehkan. Alasan terbesar untuk ini adalah bahwa klan He saat ini memiliki elit bintang 4 Dowang. Dowang, kelas yang memiliki bobot yang sangat besar di dalam Kekaisaran Jiama ini cukup untuk membuat banyak orang tunduk dengan kagum. Bagaimanapun, kelas ini sudah bisa dianggap sebagai orang yang benar-benar kuat. Dowling dan Dowang adalah 2 kelas dengan pembagian terbesar selama perjalanan pelatihan Doki. Seseorang mungkin tidak berani mengatakan bahwa ada banyak ahli Dowling seperti butiran pasir di padang pasir di dalam Kekaisaran Jiama yang sangat besar, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang akan menemukan bungkusan besar hanya dengan meraihnya secara acak. Namun, kemungkinan ada kurang dari 100 Dowang di seluruh Kekaisaran Jiama. Ini juga dengan jelas mewakili perbedaan antara Dowling dan Dowang. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah adalah ahli bintang 7 Dowling sedangkan pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular adalah ahli bintang 8 Dowling. Keduanya memiliki kekuatan yang sama dan sulit untuk menentukan orang yang lebih unggul jika mereka bertarung. Namun, selama banyak pertukaran antara 2 perusahaan tentara bayaran selama 1 tahun ini, perusahaan tentara bayaran sarang ular telah mendapatkan keunggulan di sebagian besar dari mereka. Alasannya adalah karena perusahaan tentara bayaran sarang ular dapat meminjam cukup banyak ahli dari klan He untuk membantu perkelahian mereka. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular adalah menantu dari klan He. Apalagi dia disukai oleh kepala klan dari klan He. Oleh karena itu, yang terakhir hanya menutup mata ketika dia meminjam ahli klan untuk menghadapi lawannya. Itu hanyalah kompi tentara bayaran kecil dan tidak masalah jika itu dihancurkan. Terakhir kali Xiaoyan bertemu Kagang dan Ling Er secara kebetulan saat perusahaan mercenari pertempuran berdarah sedang menghadapi situasi hidup dan mati. Saat itu, pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular telah mengundang total 2 ahli dari klan He yang kekuatannya sekitar bintang 6 Dowling. Oleh karena itu, dia telah mengalahkan Bloody Battle Mercenary Company dalam hal tingkat ahli. Melihat pemimpin mereka dikalahkan, moral Blood Battle Mercenary Company secara alami rendah. Memiliki kesulitan menghentikan serangan perusahaan tentara bayaran sarang ular. Jika Xiaoyan tidak muncul di tengah-tengah serangan, kemungkinan perusahaan mercenari pertempuran berdarah akan benar-benar menghilang dari kota Qingshan. Xiaoyan tidak secara pribadi pergi dan mengulurkan tangan setelah menyelamatkan Kagang dan Ling Er. Lagi pula, dari cara dia melihatnya, dia tidak memiliki banyak pertemanan dengan Bloody Battle Mercenary Company. Dia turun tangan untuk menyelamatkan mereka hanya karena dia pernah bertemu Kagang saat itu. Oleh karena itu, dia telah memberi Kagang 5 botol teratai api yang dia buat sendiri. Dari bagaimana dia melihatnya, 5 botol teratai api ini cukup untuk berurusan dengan beberapa tentara bayaran kelas Dowling. Tentu saja, hal-hal terjadi sesuai dengan harapannya. Setelah mendapatkan 5 botol teratai api yang diberikan Xiaoyan, Kagang menyelamatkan perusahaan mercenari pertempuran berdarah agar tidak dihancurkan. 3 botol teratai api yang dia lemparkan menyebabkan pemimpin perusahaan sarang ular mercenari dan 2 ahli dari klan He menderita 2 kematian dan 1 cedera. Taktik ini langsung membalikkan keadaan. Perusahaan tentara bayaran sarang ular mengalami kekalahan yang mengerikan. Sebagai hasil dari bertahan melalui bencana besar,
reputasi Bloody Battle Mercenary Company telah melonjak. Dalam waktu 1 bulan, mereka telah mengusir semua orang dari perusahaan tentara sarang ular dari kota Qingshan. Namun, mereka juga tahu bahwa masalah ini pasti akan mengganggu klan He. Itu bahkan mungkin ditularkan ke telinga kepala klan dari klan He. Bagaimanapun, 2 ahli klan Dowlings dan menantu laki-lakinya berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Kehilangan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah diabaikan dari sudut pandang klan He. Meskipun mereka akhirnya mengetahui hal ini, perusahaan mercenari pertempuran berdarah tidak mau melepaskan kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Makanya, perbedaan pendapat di dalam perusahaan cukup besar. Namun, saat mereka akan mengambil keputusan, wajah mereka menjadi pucat saat menyadari bahwa para ahli dari klan He telah tiba di kota Qingshan. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka sangat putus asa adalah bahwa kepala klan dari klan He, yang kekuatannya berada di kelas Do Wang, juga termasuk di antara anggota klan He yang telah tiba. Di bawah kekuatan menakutkan dari ahli Do Wang ini, semua pertahanan perusahaan mercenari pertempuran berdarah dengan mudah dihancurkan satu demi satu. Seluruh kelompok tentara bayaran dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan di bawah wajah kepala klan yang dingin dan gelap dari klan He. Pada saat ini, Kagang, yang menahan pikiran untuk mengambil risiko, diam-diam memecahkan piring giok yang diberikan Xiao Yan padanya saat itu. Meskipun tidak yakin apakah Xiao Yan cocok untuk kepala klan ini dari klan He, yang pertama sudah menjadi satu-satunya harapan dari seluruh perusahaan mercenari pertempuran berdarah pada saat seperti itu. Karenanya, Kagang masih mematahkan lempengan giok di tangannya meskipun dia kurang percaya diri. Tempat dari Bloody Battle Mercenary Company yang awalnya dipenuhi dengan tawa dan kutukan menjadi sangat sunyi saat ini. Hampir beberapa ratus anggota kompi dan keluarganya dikejar-kejar ke tempat terbuka yang biasa mereka gunakan untuk pelatihan. Di bawah tatapan gelap dan dingin para penjaga dari klan He yang mengelilingi mereka, bahkan anak-anak hanya bisa menggigit bibir mereka dengan erat, tidak berani mengeluarkan suara tangis sedikitpun. Pasalnya, sudah ada puluhan mayat yang kepalanya telah dipisahkan dari badannya di tanah kosong di sampingnya. Pada saat ini, itu adalah peringatan dengan darah. Sebuah kursi besar dengan lapisan lembut ditempatkan di tangga di tanah terbuka. Seorang pria tua yang mengenakan pakaian Cina duduk di atasnya dengan ekspresi muram. Pada saat ini, tangannya memegang erat botol batu giok. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menyapu perlahan. Kalian semua mengandalkan ini untuk melukai menantu laki-laki saya secara serius dan membunuh 2 ahli dari klan He saya. Orang tua itu bermain dengan botol giok di tangannya. Dia melirik ke arah teratai api di dalam botol dan berbicara dengan nada yang pekat. Keributan terjadi di lapangan terbuka. Bibir Kagang, yang berada tepat di depan, bergerak. Dia melangkah maju dan berbicara dengan suara serak, "Akulah yang memegang botol giok ini. Jika Anda ingin membunuh, saya akan mengizinkan Anda untuk membuang saya sesuka Anda. Namun, saya berharap kepala klan dari klan He akan murah hati dan melepaskan wanita dan anak-anak ini dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah. Mereka tidak menyadari apapun." Petik 2. Di belakang Kagang adalah seorang pria parubaya berwajah pucat. Melihat pakaiannya, sepertinya dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam perusahaan. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa mengungkapkan senyuman yang menyedihkan. Meskipun dia memiliki kekuatan Dowling, dia sama sekali tidak berharga di depan pemimpin klan He klan ini. Ini karena dia menderita luka serius akibat pukulan pihak lain. "Paman kedua, kamu baik-baik saja?" Ling Er yang berada di samping pria parubaya membantu yang terakhir sambil memiliki sepasang mata merah. Suaranya mengandung sedikit suara tangis. "Aku baik-baik saja," pria parubaya itu berbicara dengan getir. "Namun, aku mungkin baik-baik saja sekarang tapi akhirku nanti juga akan membasuh tempat ini dengan darah." "Itu tidak akan terjadi. Selama Mr. Xiao Yan bisa datang, kami pasti akan baik-baik saja." Ling Er buru-buru menggelengkan kepalanya saat dia menggigit bibirnya dan berbicara dengan lembut. "Tuan Xiao Yan, orang misterius yang memberi Anda berdua botol teratai api. Namanya mirip dengan kepala aliansi Yan terkuat yang saat ini ada di ibu kota. Namun, bagaimana mungkin Anda dan saya bisa bertemu dengan orang yang begitu kuat?" Pria parubaya itu mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menaruh harapan di area ini. Ling Er menggerakkan bibirnya. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Bagaimanapun, orang yang duduk di atas panggung adalah seorang elit Do Wang yang bisa menghancurkan seluruh perusahaan mercenari pertempuran berdarah dengan mengangkat tangannya. Matanya juga sedikit menggelap saat memikirkan usia Xiao Yan. Kepala klan He mengepalkan tinjunya selama Ling Er berbicara dengan pria paruh baya itu. Botol giok ditutupi dengan garis retakan. Matanya tiba-tiba menyipit beberapa saat kemudian dan dia tiba-tiba melemparkan botol giok. Suara ledakan yang terang bergema di tempat itu dan lubang dalam yang berukuran lebih dari 10 kaki muncul di tanah terbuka. Mata milik kepala klan dari klan He sedikit cerah saat dia melihat ke lubang yang dalam. Dia tidak menyangka bahwa botol giok kecil dari teratai api ini benar-benar memiliki kekuatan yang merusak. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak dari benda ini dan melemparkan lusinan bersama-sama, bahkan seorang ahli kelas Do Wang perlu untuk sementara berlindung. Di mana Anda mendapatkan benda ini? Kepala klan dari klan He mengalihkan pandangannya ke arah Kagang dan bertanya. Saya secara kebetulan mendapatkannya saat saya berburu magical beast di pegunungan. Mata Kagang bergetar. Dia langsung menjawab begitu mendengar pertanyaan ini. Dari kelihatannya situasinya, tampaknya orang tua ini memiliki pemikiran serakah terhadap botol teratai api ini. Namun, Kagang tidak ingin mengungkapkan Xiao Yan sebagai dermawannya. Kemungkinan itu akan menyebabkan banyak masalah bagi yang terakhir. Meskipun Kagang telah memberikan jawaban yang cepat, kilatan di matanya tidak luput dari kepala klan licik dari klan He. Yang terakhir langsung tertawa dingin. Dia secara acak mengayunkan tangannya dan sebuah kekuatan bergegas keluar sebelum akhirnya menghantam tubuh Kagang. Brok. Kagang segera mengeluarkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Tubuhnya bergesekan dengan tanah licin selama lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Tubuhnya baru saja berhenti ketika dua penjaga dari klan He menyerang ke depan dan menangkapnya sebelum dengan kasar melemparkannya kembali. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku bisa melepaskanmu jika kamu memberitahuku. Kepala klan dari klan He menggosok lengan bajunya dengan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Saya sudah memberitahu Anda bahwa ini adalah sesuatu yang saya peroleh dari pegunungan. Ekspresi Kagang pucat, jejak darah berulang kali merembes dari sudut mulutnya. Tubuhnya berbaring di tanah saat dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan susah payah sambil menatap tajam ke kepala klan dari klan He. Tangan milik kepala klan dari klan He yang sedang menggosok lengan bajunya perlahan berhenti. Kegelapan secara bertahap muncul di wajahnya saat dia perlahan berjalan menuruni tangga. Sesaat kemudian, dia tiba di depan Kagang dan dia melihat ke arah Kagang, yang sedang berjuang di ambang kematian, dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Senyuman buas muncul di sudut mulutnya. Dia segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebelum dengan kasar menginjak kepala Kagang. Dari tampang kekuatannya, sepertinya kepala Kagang akan langsung pecah seperti semangka yang mendarat di tanah jika dia dipukul olehnya. Banyak tangisan tajam segera terdengar di tanah terbuka saat melihat pemandangan ini. Keganasan di sudut mulut kepala marga klan He semakin pekat setelah mendengar teriakan tajam dari sekelilingnya. Namun, ketika kakinya hanya 1 inci atau lebih dari kepala Kagang, suara tenang terdengar di tanah terbuka. Kakinya tiba-tiba menjadi kaku saat ini. Suara tenang perlahan bergema di atas tempat latihan, menyebabkan jeritan tajam mengeras pada saat ini. Semua orang melihat sekeliling mereka. Mata mereka dipenuhi dengan banyak emosi yang berbeda. Ekspresi kepala klan dari klan He berubah sedikit saat suara itu terdengar. Masalah belak-belakan dari kata-kata pihak lain menyebabkan dia mendengus dingin. Namun, kakinya tidak terus turun. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menariknya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Bolehkah saya tahu teman mana yang ada di sini? Ini adalah masalah klan He saya. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain." Petik 2. Mata kepala klan-klan He perlahan menyapu ke sekeliling saat dia berbicara. Namun, dia sebenarnya tidak dapat menemukan jejak orang yang berbicara, menyebabkan hatinya sedikit tenggelam. "Anda mencari saya." Raungan sedikit menggelegar tiba-tiba bergema di langit tepat saat mata kepala klan He melihat sekeliling. Sosok hitam perlahan muncul di tempat latihan dan berbicara dengan yang pertama sambil tersenyum. Sosok berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan mata di kepala klan He sedikit menyusut. Kecepatan ini, matanya perlahan bergeser ke atas. Akhirnya, mereka berhenti di wajah muda itu. Dia langsung terkejut. Usia yang terakhir jelas membuatnya terkejut.
Mata Kagang yang berwajah pucat segera memancarkan kegembiraan liar saat melihat sosok manusia berjubah hitam yang telah muncul. Dia berjuang dalam upaya untuk bangun tetapi tidak berhasil karena lukanya terlalu parah. Tindakan Kagang segera menimbulkan keributan di tempat latihan. Banyak orang dari Bloody Battle Mercenary Company menggunakan tatapan gembira untuk melihat sosok berjubah hitam itu. Sebagian besar dari mereka telah mendengar bahwa alasan kemampuan Bloody Battle Mercenary Company untuk menghindari bencana dihilangkan adalah karena bantuan ahli misterius ini. Dia adalah Mr. Misterius Xiao Yan. Tatapan pria parubaya berwajah pucat itu menyapu sosok berjubah hitam itu saat dia dengan lembut bertanya pada Ling Er di samping yang wajah cantiknya memancarkan kejutan yang menyenangkan. Iya, Ling Er mengangguk. Matanya tidak berkedip saat berhenti di punggung orang itu. Beberapa kehidupan muncul di hatinya yang putus asa mengikuti kemunculan sosok hitam ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki kepercayaan diri yang tidak diketahui pada anak muda yang dia tidak memiliki perasaan yang dalam. Namun, dia tampaknya masih terlalu muda. Posisi pria parubaya itu secara tidak sengaja bisa melihat sisi wajah Xiao Yan dan dia tidak bisa tidak berbisik. Dia mungkin masih muda tapi dia sangat kuat. Ling Er meringkuk mulutnya. Dia benar-benar tidak setuju dengan cara pria parubaya menggunakan usia untuk menilai kekuatan orang lain. Orang parubaya itu tertawa getir ketika mendengar tanggapannya. Dia tentu saja berharap pemuda berjubah hitam ini sekuat mungkin. Namun, seseorang harus realistis dalam segala hal. Kepala klan dari klan He dapat mencapai kekuatannya saat ini setelah berlatih selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dari penampilan pria muda berjubah hitam ini, dia mungkin baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika ada yang membulatkan usianya. Jumlah waktu pelatihan ini, Bahkan tanpa menyebutkan percakapan pribadi dari Bloody Battle Mercenary Company, kepala klan He telah menghentikan tatapan gelap dan seriusnya pada Xiao Yan setelah dia muncul. Mengingat kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Xiao Yan. Namun, kecepatan yang baru saja ditampilkan membuatnya sedikit takut. Jika tidak, kemungkinan dia akan langsung menyerang dan membunuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan masih seperti sumur tua sementara hati kepala klan He berkedip-kedip. Dia menarik Kagang dari tanah dan sedikit mengernyit saat melihat wajahnya yang putih pucat. Setelah itu, dia memasukkan pil obat ke mulut yang terakhir dan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Serangan orang ini memang berat. Ekspresi pucat Kagang menjadi sedikit memerah karena kegelisahannya setelah menelan pil obat. Tangannya meraih lengan baju Xiao Yan, tetapi dia bahkan tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap karena kegembiraannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum ke Kagang. Dia dengan lembut berkata, "Tenang, Paman Kagang. Hari ini, Bloody Battle Mercenary Company tidak akan mengalami kematian satupun." Petik 2. Hei, kata-kata yang arogan. Kamu sebenarnya siapa? Apakah Anda benar-benar berniat untuk campur tangan dalam masalah hari ini? Kepala klan dari klan He di samping segera tertawa dingin ketika mendengar ini. Para penjaga di sekitar dari klan He mengarahkan senjata tajam mereka ke tangan mereka ke arah Xiao Yan setelah tawa dingin terdengar. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Hati orang-orang dari Bloody Battle Mercenary Company segera menegang ketika mereka merasakan suasana tegang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Tekanan yang dipaksakan oleh kepala klan-klan He pada mereka benar-benar terlalu kuat. Bahkan kemarahan acak oleh yang terakhir bisa membuat mereka khawatir. Namun, dengan hal-hal yang telah berkembang hingga titik ini, mereka hanya bisa berdoa di dalam hati mereka agar pemuda misterius ini benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kepala klan He. Jika tidak hanya tidak ada anggota dari Bloody Battle Mercenary Company untungnya bertahan tetapi bahkan pemuda itu juga akan menjadi orang yang tidak bersalah yang terlibat oleh mereka. Anda sangat tertarik dengan botol teratai api yang telah saya buat itu. Xiao Yan mengabaikan tatapan dingin yang pekat dari sekelilingnya dan melirik ke lubang yang dalam tidak jauh sebelum tertawa pelan. Ekspresi kepala klan He berubah sedikit setelah mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut, "Kamu menciptakan benda itu." Xiao Yan mengangguk sedikit. Kepala klan He mengungkapkan senyum serakah di wajahnya saat melihat ini. Dia menunjuk ke banyak anggota Bloody Battle Mercenary Company di tempat latihan dan tersenyum muram, "Kamu ingin menyelamatkan mereka." Xiao Yan tersenyum. Dia sekali lagi mengangguk di depan fokus yang sungguh-sungguh dari banyak anggota dari Bloody Battle Mercenary Company. Itu mungkin.
Anda dapat menggunakan apa yang disebut botol teratai api untuk menukarnya. Satu botol ditukar dengan satu kehidupan. Sudut mulut kepala klan He terangkat menjadi senyuman gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Apa yang kamu katakan? Kepala klan dari klan He tersenyum dangkal saat melihat tindakan Xiao Yan. Tidak ada. Xiao Yan tersenyum. Kata yang dia lontarkan menyebabkan wajah kepala klan He langsung menjadi gelap dan dingin. Orang-orang dari Bloody Battle Mercenary Company juga memperlihatkan wajah abu-abu. Harapan di hati mereka perlahan hancur. Karena itu masalahnya, kamu harus pergi. Meskipun saya yang lama tahu bahwa Anda bukan orang biasa, klan He saya juga bukan kelompok tanpa nama. Jika Anda benar-benar ingin menemukan masalah dengan klan He saya, kemungkinan besar tidak akan ada banyak manfaat bagi Anda. Kepala klan dari klan He tertawa. Jika dia tidak sebagian takut dengan kekuatan pihak lain, kemungkinan dia akan lama menyerang dan menangkap Xiao Yan. Setelah itu, dia akan memenjarakan yang terakhir dan memaksanya untuk memperbaiki botol teratai api yang kuat setiap hari. Petik 2. Tinggalkan kota Qingshan dalam 10 menit dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin kepala klan He dan perlahan berbicara dengan kecepatannya sendiri. Tidak hanya kepala klan dari klan He tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar ini, tetapi para penjaga klan He juga tertawa terbahak-bahak. Apakah orang ini bodoh? Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu di depan Do Wang yang kuat. Anda adalah orang pertama yang berani berbicara kepada saya dengan cara ini selama bertahun-tahun. Memang benar bahwa pemuda harus ditakuti. Kepala klan dari klan He perlahan menarik tawanya saat dia berbicara. Kilatan tajam melintas di matanya. Xiao Yan menghela nafas saat melihat ini. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang berpikir bahwa mereka hebat. Dia mengangkat tangannya perlahan dan segera mengarahkannya ke kepala klan He yang memiliki senyum dingin di sudut mulutnya. Xiao Yan menyipitkan matanya dan pakaiannya langsung berkibar tanpa adanya angin. Doki yang melonjak tiba-tiba keluar dari tubuhnya tanpa menahan. Pada saat ini, tornado sepertinya telah bangkit dari tempat latihan. Banyak garis retak dengan Xiao Yan di tengahnya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Xiao Yan saat ini sudah menembus puncak kelas Do Wang. Fluktuasi auranya saat ini adalah yang paling kuat. Oleh karena itu, ketika suasana hatinya berfluktuasi, doki yang kuat di dalam tubuhnya yang sudah sebanding dengan seorang elit Do Huang keluar dari tubuhnya. Wajah semua orang di seluruh tempat pelatihan termasuk kepala klan He mengungkapkan ekspresi keterkejutan saat doki yang kuat terungkap. Aura ini sudah jauh melebihi kelas Do Wang. Tubuh milik kepala klan He diguncang oleh doki yang kuat dan dipaksa mundur selama lebih dari 10 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Saat ini, wajahnya agak pucat. Senyuman dingin di matanya telah hilang sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya ini, yang tidak terlihat lebih tua dari 20 tahun, sebenarnya adalah seorang ahli di kelas Do Huang. Tenggorokan kepala klan He berguling sedikit saat dia menelan seteguk air liur. Dia diam-diam mengeluarkan kepahitan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan menemukan masalah dengan perusahaan tentara bayaran kecil, dia benar-benar akan memprovokasi orang yang begitu menakutkan. Kagang, Ling Er, dan yang lainnya juga menatap Xiao Yan, yang pakaiannya berkibar-kibar, dengan cara tertegun. Meskipun agak jauh, doki di dalam tubuh mereka menjadi agak tumpul di bawah tekanan itu. Dibandingkan dengan keterkejutan kepala klan-klan He, serangan yang mereka terima tidak diragukan lagi beberapa kali lebih besar. Ini karena mereka dengan jelas memahami bahwa pemuda berjubah hitam ini hanyalah seorang doze, bahkan bukan seorang dosi, hanya beberapa tahun yang lalu. Namun, dia saat ini melompat ke tingkat di mana dia bisa bersaing dengan ahli top dalam kekaisaran. Kecepatan pelatihan semacam ini benar-benar tidak manusiawi. Pria paruh baya dari Bloody Battle Mercenary Company juga memandang pria berjubah hitam yang jubahnya berkibar tanpa angin. Sukacita liar melonjak di dalam hati mereka beberapa saat kemudian. Perusahaan mercenari pertempuran berdarah telah diselamatkan. Doki di dalam tubuh kepala klan He mengalir dengan liar dan mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan yang datang dari Xiao Yan. Tatapannya berulang kali menyapu wajah muda yang tenang itu sementara badai berkecamuk di dalam hatinya. Sejak kapan elit muda Do Huang muncul di dalam kekaisaran? Pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Pada saat tertentu,
tubuh kepala klan He bergetar. Dia tiba-tiba teringat pertempuran besar yang intens di dalam kekaisaran belum lama ini yang telah mengubah situasi di dalamnya. Karakter utama dari pertempuran besar itu adalah seorang pria berjubah hitam yang sangat muda. Mata kepala klan He menyusut ketika dia memikirkan ini. Anggota tubuhnya sedingin es. Bahkan nadanya berubah sangat tajam karena keterkejutannya. Anda adalah kepala aliansi Yan, Xiao Yan. Suara tajam kepala klan He tidak diragukan lagi muncul seperti guntur yang meledak di telinga semua orang di dalam tempat latihan, menyebabkan mata mereka menampakkan kebodohan. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia mendengar suara tajam yang mengejutkan yang dipancarkan dari mulut kepala klan He. Dia tidak mengatakan apapun. Namun, Doki melonjak yang menyapu tubuhnya tidak melemah. Cahaya yang samar dan kuat juga berkedip di matanya. Postur persetujuan diam-diam oleh Xiao Yan ini menyebabkan tungkai kepala klan He berubah menjadi lebih sedingin es. Saat ini dia benar-benar memiliki dorongan untuk membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Dari semua orang, mengapa dia harus memprovokasi orang paling menakutkan ini di seluruh kekaisaran Jiama? Dengan reputasi yang dimiliki Yan Alliance saat ini, kemungkinan mereka akan menjadi Misty Cloud Sect kedua dalam waktu singkat. Klan He belaka adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dihancurkan beberapa kali di mata makhluk sebesar itu. Wajah kepala klan dari klan He sangat mudah berubah. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya menggigil saat dia merasakan tekanan dari aura yang kuat. Dia buru-buru menghilangkan semua pembelaannya sebelum membungkuk dan berbicara dengan hormat, "Aku tidak menyadari bahwa Kepala Xiao telah menghormati kami dengan kehadiranmu. Saya berharap Kepala Xiao bisa murah hati tentang pelanggaran saya sebelumnya." Klan He pasti akan mendengarkan niat Kepala Xiao sehubungan dengan masalah ini. Petik 2. Berubah dari kedinginan gelap sebelumnya menjadi membungkuk rendah hati. Transformasi antara keduanya terjadi dalam sekejap. Semua tentara bayaran dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah dan para penjaga dari klan He semua melebarkan mulut mereka, dan menatap kepala klan dari klan He yang menundukkan tubuhnya sambil membuka mulutnya, muncul seperti seorang pelayan. Transformasi mendadak ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk pulih. Kepala klan dari klan He tidak peduli dengan tatapan di sekitarnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sepasang kaki dari jarak dekat. Keringat dingin berulang kali membasahi dahinya. Menjadi orang yang memiliki reputasi dan posisi dalam kekaisaran, dia mendengar lebih banyak tentang pertempuran besar yang mengguncang bumi, yang terjadi dengan Misty Cloud Sect dibandingkan dengan orang biasa. Oleh karena itu, dia paling mengerti kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki pria muda berjubah hitam di depannya ini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Kepala Xiao, yang bahkan dapat mengalahkan Yun San di kelas Douzong, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Apalagi dia tidak sendiri. Klan He yang besar masih membutuhkan perlindungannya. Meskipun klan He memiliki reputasi di daerah barat laut ini, itu bukan apa-apa di mata makhluk besar seperti aliansi Yan. Jika Xiao Yan benar-benar ingin klan He mereka menghilang dari kekaisaran Majia, yang dibutuhkan hanyalah sepatah kata darinya. Karenanya, merendahkan diri sebenarnya adalah metode terbaik untuk melindungi dirinya dan klan He setelah hal-hal berkembang hingga tahap ini. Di sisi lain, jika dia bertindak keras kepala setelah menebak identitas orang lain, nasib mereka. Dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan bukanlah anak muda biasa. Kekejamannya terhadap musuhnya tidak kalah dengan orang tua yang licik. Tindakan kepala klan He ini juga menyebabkan para penjaga dari klan takut untuk bergerak. Mereka bukan orang bodoh dan juga pernah mendengar tentang makhluk besar yang dikenal sebagai aliansi Yan yang baru saja lahir di dalam kekaisaran. Mereka masih dapat menggunakan status mereka sebagai penjaga klan He untuk berdiri di depan perusahaan tentara bayaran ini. Namun, status ini sulit diatasi di mata aliansi Yan, seperti jurang pemisah antara klan He mereka dan perusahaan tentara bayaran. Dia benar-benar kepala aliansi Yan yang mengalahkan Yun San, Xiao Yan. Ling Er, Kagang, dan yang lainnya menunjukkan tatapan kaget saat mereka melihat pemuda berjubah hitam, yang pakaiannya berkibar saat tidak ada angin. Badai besar tampaknya telah muncul di dalam hati mereka. Meskipun mereka menduga bahwa Xiao Yan dianggap tinggi, mereka masih tidak berpikir bahwa dia akan menjadi tuan baru di pusat perhatian seluruh kekaisaran Jiama, kepala aliansi Yan. Tentu saja, secara tegas, bukan karena mereka tidak pernah memikirkan ini, melainkan mereka tidak berani memikirkannya.
Ini karena kesan yang ditinggalkan oleh kepala aliansi Yan pada banyak orang di dalam kekaisaran Jiama adalah bahwa dia terlalu misterius dan kuat. Hati beberapa orang bahkan memperlakukannya seperti dewa yang disembah. Dia telah mematahkan posisi tak bergerak dari Mystic Cloud Sect di hati banyak orang di dalam kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, posisinya sangat tinggi. Meskipun mereka tahu bahwa nama Xiao Yan mirip dengan kepala aliansi Yan itu, mereka masih melanjutkan alur pemikiran ini. Pria paruh baya itu juga dengan paksa menelan seteguk air liur. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa yang akan membayangkan bahwa perusahaan tentara bayaran kecil mereka ini benar-benar dapat berteman dengan orang yang begitu legendaris? Jika berita ini menyebar, kemungkinan perusahaan mercenari pertempuran berdarah mereka akan terkenal di seluruh kekaisaran. Kejutan mereka berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan menghilang. Kagang dan Ling Er diam-diam mengusap keringat dingin di dahi mereka. Ekspresi wajah mereka agak kaku. Sejak Xiao Yan muncul, dia berulang kali membuat mereka terkejut. Bahkan sekarang, hati mereka tanpa sadar merasakan perasaan mati rasa yang tidak pulih ke perasaan kaget yang mereka rasakan sebelumnya. Xiao Yan juga dikejutkan oleh perubahan kepala klan He seperti yang lainnya pada awalnya. Dia segera menatap lelaki tua ini dengan mata yang memiliki makna yang lebih dalam. Orang tua ini sungguh mengerti waktu. Setelah memahami bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia sebenarnya bisa mengubah mentalitasnya dan mendapatkan situasi yang paling menguntungkan. Hati Xiao Yan memahami dengan sangat jelas bahwa jika lelaki tua ini masih mempertahankan sikapnya dari awal bahkan setelah lelaki tua ini menebak identitasnya, dia tidak akan menolak menggunakan cara jahat untuk melenyapkannya dan klan He di belakangnya dari kekaisaran Jiama. Namun, kepala klan He ini telah memilih mentalitas yang dia butuhkan dengan kecepatan tercepat setelah ragu-ragu untuk waktu yang singkat di dalam hatinya. Setelah itu, dia menyerahkan martabat yang dimiliki kepala klan dan mengungkapkan sisi merendahkan Xiao Yan. Transformasi semacam ini mungkin tampak agak tidak tahu malu bagi orang lain, tetapi dari cara Xiao Yan melihatnya, lelaki tua ini adalah orang yang bisa menerima apa yang dikemukakan. Dia tidak akan menempatkan klan dalam bahaya karena momen kebanggaannya. Sebenarnya, dia bisa dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat yang bertanggung jawab atas sebuah klan. Doki yang kuat yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan perlahan ditarik. Xiao Yan tersenyum sebagian dan bertanya, "Mengapa? Tidakkah kamu menginginkan botol teratai api itu?" Petik 2. Keringat dingin segera mengalir dari kepala klan He setelah mendengar ini. Dia tertawa datar dan berkata, "Chief Xiao sedang bercanda. Saya dibutakan sebelumnya. Itu sebabnya aku menaruh pikiranku padamu. Sekarang saya tahu identitas Anda, saya tidak akan berani menyinggung perasaan Anda bahkan jika saya punya lebih banyak nyali." Petik 2. Siapa namamu? Xiao Yan tersenyum tipis saat dia bertanya. He Gan, kepala klan dari klan He buru-buru menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya melirik ke arah anggota dari Bloody Battle Mercenary Company di lapangan terbuka dan berbicara dengan tenang, "Saya memiliki hubungan lama dengan Bloody Battle Mercenary Company. Biarkan masalah hari ini berlalu. Jangan salahkan saya karena kejam jika Anda diam-diam menggunakan taktik apapun." Petik 2. Saya akan mematuhi kepala Xiao. Jika aku tahu sebelumnya bahwa Bloody Battle Mercenary Company berkenalan dengan kepala Xiao, aku tidak akan datang untuk mencari masalah bahkan jika aku diberi lebih banyak nyali. Anggap masalah hari ini sebagai pelanggaran dariku, He Gan. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada beberapa pemimpin dalam Bloody Battle Mercenary Company di masa depan. He Gan buru-buru mengangguk. Tatapannya segera berbalik dan menyapu semua orang yang hadir sambil tersenyum ramah. Melihat senyum He Gan, pria paruh baya itu dengan cepat menangkupkan tangannya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan He Gan, membunuh Bloody Battle Mercenary Company bukanlah hal yang sulit. Jika bukan karena Xiao Yan, mereka pasti sudah mati, apalagi berdiri di sini. Jadi, terlepas dari kekuatan Xiao Yan, dia tidak berani melakukan apapun secara berlebihan. Xiao Yan mengangguk sedikit. He Gan ini benar-benar tahu bagaimana menjadi sopan. Awalnya, mengingat kekuatannya, membunuh He Gan secara paksa bisa dilakukan dengan sebuah pikiran. Namun, ada klan He yang bergabung di belakang He Gan. Sekarang Xiao Yan hendak melakukan retret, dia secara alami tidak mau menghabiskan banyak upaya untuk bertindak melawan klan He. Oleh karena itu adalah akhir yang cukup bagus untuk membuatnya mundur dalam menghadapi kesulitan. Kepala Xiao.
Klan He saya juga telah menerima undangan dari Yan Lions. Aku yang dulu memikirkannya untuk waktu yang lama dan kemungkinan besar akan bergabung dengan aliansi. Kami akan berkontribusi pada Yan Lions di masa depan. Pada saat itu, saya akan menjadi bawahan kepala Xiao dan akan membutuhkan Anda untuk memberi saya banyak kesempatan. He Gan juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia langsung tertawa. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak bisa menahan tawa diam ketika mendengar ini. Orang tua ini bisa dianggap orang yang menarik. Dia hanya menggunakan beberapa kalimat untuk mengubah hubungan mereka menjadi atasan dan bawahan. Namun, Xiao Yan sedikit tahu tentang rencana kakak dari kata-kata ini. Dia diam-diam memuji di dalam hatinya. Tampaknya kakak laki-laki itu berencana untuk secara bertahap membuat aliansi yang mengendalikan banyak faksi di dalam kekaisaran. Seperti ini, kekuatan aliansi Yan akan benar-benar melonjak. Saya secara alami akan mengingatnya selama seseorang setia pada aliansi. Jika Anda memberikan pahala yang besar di masa depan, saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan mengizinkan Anda untuk melakukan terobosan ke Do Huang, tetapi tidak masalah untuk membantu Anda mencapai puncak kelas Do Huang. Xiao Yan tertawa kecil. Kejutan segera melintas di mata Hu Gan saat mendengar janji dari Xiao Yan ini. Pada usia ini, kesulitan mencoba meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang cukup besar. Dia bahkan tidak pernah bermimpi untuk mencapai kelas Do Huang. Mampu mencapai puncak kelas Do Huang adalah batas yang berani dia impikan. Dia segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Biarkan masalah ini berakhir di sini hari ini. Saya masih memiliki beberapa masalah yang mengharuskan saya untuk memasuki pegunungan Magical Beast. Saya yakin Anda akan dapat menyelesaikan masalah di sini dengan benar. Xiao Yan berbicara perlahan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, Ketua. Hu Gan menjawab dengan hormat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berbalik dan menatap Kagang yang berwajah pucat. Dia tersenyum sedikit dan mengarahkan pil obat ke arah Kagang dengan jarinya. Paman Kagang, pil obat ini bisa membuatmu sembuh total dalam waktu singkat. Di masa depan, klan He tidak akan memiliki pemikiran lain tentang perusahaan mercenari pertempuran berdarah Anda. Petik 2. Kamu menyanjungku. Itu. Tidak terduga bahwa adik kecil Xiao Yan adalah kepala aliansi Yan. Aku. Kagang berbicara tanpa daya. Orang terkuat yang dilihat oleh tentara bayaran yang jujur ini dalam hidupnya adalah kepala klan He. Xiao Yan, yang merupakan kepala aliansi Yan, agak terlalu jauh darinya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda saat itu, yang dia temui secara kebetulan di hutan pegunungan, benar-benar akan menjadi penguasa faksi terkuat dalam kekaisaran Jiama beberapa tahun kemudian. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Kagang dan berkata, masalah hari ini telah diselesaikan. Saya memiliki masalah penting lainnya dan akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, tatapannya berhenti pada Ling Er yang matanya yang cerah menatapnya di samping Kagang. Dia tersenyum sedikit, menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke langit. Mata Ling Er terkejut saat dia melihat sosok hitam yang dengan cepat menghilang ke langit. Matanya memiliki kilatan cahaya yang tidak biasa di dalamnya. Kekuatan dan pengaruh yang menyebabkan seorang ahli Do Huang merendahkan diri dengan mengangkat tangan tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar bagi banyak wanita muda. Yang kuat selamanya adalah eksistensi yang paling berkilauan. Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi seperti itu.